Makanan itu buat anjing, bentak Bosomo. Tapi saat melihat bekas luka di tangan pengemis itu, ia langsung bersimpuh. Langit di atas kota itu tidak pernah benar-benar biru. Ia selalu tampak seperti kain pel usang yang diperas, meneteskan air keruh yang berbau logam dan keputusasaan. Di bawah tirai kelabu yang tak berujung itu, bumi duduk bersimpuh, membiarkan lututnya yang kurus beradu dengan dinginnya trotoar yang kasar. Bagi ribuan pasang kaki yang bergegas melewatinya, trotoar itu hanyalah jalan pintas menuju stasiun kereta atau gedung perkantoran. Namun bagi bumi, lempengan beton retak itu adalah kanvas suci. Satu-satunya tempat di mana ia bisa menumpahkan jeritan yang tertahan di kerongkongannya. Tangan kanannya, yang kulitnya pecah-pecah dan kuku-kukunya menghitam karena daki yang menahun, menggenggam sebatang kapur tulis berwarna putih. Itu bukan kapur utuh. Itu hanyalah sisa, ujung kecil yang ia temukan di tong sampah belakang sekolah dasar pagi ini. Namun, cara bumi memegang benda rapuh itu begitu lembut, seolah ia sedang memegang berlian rapuh yang bisa hancur oleh hembusan napas yang terlalu keras. Ia mulai menggores. Suara gesekan kapur di atas aspal basah terdengar lirih. Seret-seret, sebuah irama sunyi di tengah kakofoni klakson mobil dan deruk knalpot bus kota. Garis demi garis terbentuk. Bukan gambar abstrak yang rumit, melainkan sebuah wajah. Wajah seorang wanita dengan senyum teduh yang samar-samar masih ia ingat dalam tidurnya yang jarang nyenyak. Mata wanita itu, meski hanya berupa gumpalan debu kapur putih di atas hitamnya aspal, seolah memancarkan kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh matahari kota ini. "Ibu," bisik bumi. Suaranya serak, kering, seperti daun musim gugur yang terinjak. Perutnya berbunyi, sebuah orkestra sumbang yang memalukan. Rasa perih melilit ususnya, mengingatkan bahwa terakhir kali ia menelan sesuatu yang padat adalah 2 hari lalu. Sepotong roti berjamur yang ia rebut dari seekor kucing liar. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar nafsu makan, melainkan monster yang menggerogoti kewarasannya perlahan-lahan. Kepalanya pening, pandangannya berkunang-kunang, namun ia menolak berhenti. Ia harus menyelesaikan gambar ini sebelum langit kembali menangis. Namun, takdir sepertinya memang gemar bercanda dengan nasib orang miskin. Baru saja ia hendak menyempurnakan garis bibir pada lukisan itu, setetes air jatuh tepat di pipi gambar sang ibu. 1 tetes, 2 tetes, lalu ribuan. Hujan turun tanpa peringatan, deras dan bengis, seolah diperintahkan untuk menghapus jejak keberadaan bumi dari muka bumi. "Tidak, jangan!" Bumi berteriak. Suaranya pecah ditelan gemuruh petir. Ia membuang tubuhnya ke atas lukisan itu, meringkuk seperti janin, berusaha memayungi wajah kapur itu dengan punggungnya yang ringkih. Kemeja tipisnya yang penuh lubang seketika basah kuyup, menempel pada tulang rusuknya yang menonjol. Dingin menusuk hingga ke sumsum, membuat giginya gemeretuk tak terkendali. Tapi ia tidak peduli. Ia menggosok-gosokkan tangannya di atas aspal, mencoba menghalau aliran air yang mulai melunturkan kapur putih itu menjadi bubur susu yang sia-sia. Usahanya sia-sia. Alam terlalu kuat. Aspal terlalu kejam. Dalam hitungan menit, wajah ibu yang ia gambar dengan sepenuh jiwa itu lenyap, larut, mengalir masuk ke dalam selokan hitam yang bau, bercampur dengan ludah orang-orang yang lewat dan minyak jelantah sisa pedagang gorengan. Bumi terdiam. Napasnya memburu. Air mata hangat meleleh dari sudut matanya, menyatu dengan air hujan yang dingin di pipinya. Ia merasa lebih dari sekadar lapar sekarang. Ia merasa kosong, seolah jiwanya ikut hanyut ke dalam selokan itu. "Hei, gembel, minggir!" Sebuah bentakan kasar menyentak bumi dari kesedihannya. Seorang satpam bertubuh gempal dengan seragam biru gelap berdiri menjulang di hadapannya, memegang pentungan karet dengan gaya mengancam. Wajah satpam itu penuh rasa jijik, seolah sedang melihat tumpukan kotoran anjing, bukan sesama manusia. "Sudah dibilang jangan kotori depan toko. Pergi sana. Bikin kumuh pemandangan saja." Satpam itu menendang sisa kapur kecil milik bumi hingga terpelanting jauh ke tengah jalan raya, lalu terlindas ban mobil mewah yang melaju kencang. Hancur. Bumi tidak melawan. Ia tidak punya tenaga untuk marah, apalagi berkelahi. Kemiskinan telah mengajarkannya satu pelajaran pahit. Orang miskin tidak punya hak untuk tersinggung. Ia hanya menunduk, mengangguk lemah,
lalu memungut buntalan plastik berisi kain perca miliknya. Dengan langkah menyeret, kakinya yang pincang sebelah kiri, akibat pernah didorong preman pasar bulan lalu, membawanya menjauh dari emperan toko elektronik yang hangat itu. Ia berjalan menembus hujan, membiarkan tubuhnya dipukuli oleh air yang jatuh dari langit. Langkahnya tak tentu arah. Matanya nanar mencari sudut kering, sekecil apapun, hanya untuk mengistirahatkan tulang-tulangnya yang ngilu. Dunia di sekelilingnya tampak buram, sebuah lukisan cat air yang luntur. Orang-orang berlarian dengan payung warna-warni, berlindung di dalam mobil ber-AC, atau tertawa di balik kaca kafe sambil menyesap kopi panas. Mereka ada di sana, begitu dekat, namun terasa berjarak ribuan tahun cahaya dari dunia bumi. Dinding kaca itu bukan sekadar pemisah fisik, itu adalah dinding nasib yang tak tertembus. Saat keputusasaan nyaris membuatnya ingin merebahkan diri di tengah jalan dan menyerah pada nasib, seberkas cahaya kuning keemasan menangkap ujung matanya. Di seberang jalan, sebuah bangunan megah berdiri angkuh namun mempesona. Dindingnya terbuat dari kaca transparan setinggi 5 meter, menampilkan interior yang bersih, putih, dan suci. Tidak ada noda di sana, tidak ada sampah, tidak ada penderitaan. Di dalamnya, tergantung lukisan-lukisan besar dengan bingkai emas yang berkilauan ditimpa lampu sorot galeri. Itu adalah Galeri Cakrawala. Tempat di mana keindahan dihargai dengan angka 0 yang berderet-deret di buku cek. Bumi terpaku. Kakinya berhenti melangkah. Ia tidak melihat kemewahan gedung itu, ia melihat warna. Dari balik kaca yang basah, ia melihat sebuah lukisan abstrak dengan warna merah menyala dan biru yang menenangkan. Lukisan itu begitu indah hingga membuat rasa lapar di perutnya sejenak terlupakan. Ada daya magis yang menariknya mendekat, seperti laron yang terhipnotis oleh nyala api. Di dalam sana, ia melihat siluet seseorang. Seorang pria berjas rapi yang berdiri membelakangi jendela, menatap lukisan itu dengan postur tegak penuh kuasa. Pria itu tampak begitu bersih, begitu sempurna, seolah debu jalanan pun takut untuk hinggap di pundaknya. Tanpa sadar, bumi melangkahkan kakinya menyeberangi jalan. Klakson motor memekakan telinga, pengemudi memaki, namun mata bumi terkunci pada cahaya itu. Ia ingin melihat lebih dekat. Ia ingin tahu rasanya berada di dekat sesuatu yang begitu indah. Bukan untuk memilikinya, ia tahu diri. Ia hanya ingin menghangatkan jiwanya yang beku dengan memandang keindahan itu barang sedetik saja. Ia sampai di depan lobi galeri. Kakinya yang berlumpur gemetar di atas undakan marmer hitam yang mengkilap. Kontras itu begitu menyakitkan. Kaki yang busuk dan lantai yang agung. Bumi mengangkat tangannya yang kotor, menempelkan telapak tangannya ke kaca dingin galeri. Ia menghela napas panjang, menciptakan embun kecil di permukaan kaca. Di balik embun itu, ia menatap pria di dalam sana dengan tatapan yang menyiratkan kerinduan purba. Kerinduan akan rumah yang tak pernah ia miliki. Dan di saat itulah, pria di dalam sana berbalik. Di dalam Galeri Cakrawala, waktu seolah berhenti. Udara di ruangan itu diatur sedemikian rupa pada suhu 20 derajat Celcius yang konstan, kering, dan beraroma samar kayu cendana mahal. Tidak ada debu yang berani melayang di sini. Lantai marmer putih yang didatangkan langsung dari Italia itu begitu mengkilap hingga siapapun bisa bercermin di atasnya, melihat refleksi diri mereka yang tampak lebih agung dari aslinya. Bagi langit, galeri ini bukan sekadar tempat pameran, ini adalah kuil. Tempat suci di mana kekacauan dunia luar tidak diizinkan masuk. Langit berdiri tegak, membetulkan letak dasi sutranya yang sebenarnya sudah sempurna. Matanya yang tajam menyisir ruangan, mencari ketidaksempurnaan sekecil apapun. Sebuah bingkai lukisan yang miring 1 mm saja akan membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ia adalah kurator jenius yang ditakuti sekaligus dipuja. Orang bilang langit memiliki mata Tuhan, kemampuan menilai seni yang tak terbantahkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik mata itu, dunia yang dilihatnya sedikit berbeda. Sedikit lebih sepi. Lamunannya tentang komposisi cahaya pada lukisan ekspresionis di hadapannya buyar seketika. Sesuatu mengganggu pandangan periferalnya. Sebuah noda. Langit menoleh perlahan ke arah pintu kaca utama. Di sana, menempel pada permukaan kaca yang bening tanpa celah, tercetak sebuah telapak tangan. Telapak tangan yang kotor, berminyak, dan basah.
Di balik jejak tangan itu, seraut wajah kurus dengan mata cekung menatap ke dalam seperti hantu yang kelaparan. Darah langit mendidih. Keindahan telah dinodai. Dengan langkah lebar dan tegas, bunyi hak sepatu pantofelnya tok tok tok, menggema di seluruh ruangan yang sunyi, terdengar seperti ketukan palu hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Ia tidak suka pengemis. Ia tidak suka kekumuhan. Baginya, kemiskinan adalah penyakit visual yang merusak estetika kota. Langit mendorong pintu kaca berat itu dengan kasar. Angin malam yang membawa butiran air hujan langsung menyerbu masuk, merusak sterilitas udara galeri. Suara deru lalu lintas dan bau aspal basah yang menyengat seketika menampar wajahnya. Namun, yang paling menusuk indera penciumannya adalah aroma apek, campuran keringat basi, baju yang tak pernah dicuci, dan bau tanah basah yang menguar dari tubuh sosok di hadapannya. "Apa yang kau lakukan?" Suara langit rendah, namun dinginnya melebihi es. Ia tidak berteriak. Orang berkelas tidak berteriak. Sosok itu, Bumi, tersentak hebat. Ia mundur selangkah, nyaris terpeleset di lantai teras yang licin. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena teror murni. Di mata Bumi, pria di hadapannya ini bukan manusia, melainkan dewa yang marah karena kuilnya diinjak oleh pendosa. Maaf, Tuan. Maaf." Suara Bumi keluar terbata-bata, nyaris tertelan suara hujan. Saya cuma lihat. Lihat." Langit mendengus. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang menyakitkan. Ia menunjuk telapak tangan kotor di kaca. "Kau tidak melihat. Kau merusak. Apa kau tahu berapa biaya untuk membersihkan kaca ini agar tidak ada goresan? Lebih mahal dari harga nyawamu." Kata-kata itu setajam silet, dan langit tahu itu. Ia memang berniat melukai. Ia ingin pemuda gembel ini pergi, lenyap, kembali ke lubang tikus manapun ia berasal. Bumi menunduk semakin dalam. Air hujan menetes dari rambutnya yang kusut, jatuh ke lantai teras galeri yang putih bersih, menciptakan genangan lumpur kecil. Es. Setiap tetes adalah aib. Bumi sadar ia menjijikan. Ia sadar ia bau. Ia melangkah mundur lagi, bersiap untuk lari kembali ke kegelapan hujan di mana ia seharusnya berada. Namun, saat ia berbalik, sebuah buku sketsa tua yang diselipkan di balik bajunya terjatuh. Bruk. Buku itu terbuka. Kertas-kertasnya yang kuning dan lembab terhampar di atas lantai marmer teras. Langit, yang sudah bersiap menutup pintu, refleks menunduk. Matanya, yang terlatih untuk menangkap detail visual dalam sepersekian detik, menangkap goresan di kertas itu. Itu adalah sketsa arang. Gambar kerumunan orang di pasar. Kasar, kotor, dan dibuat di atas kertas murahan. Tapi, komposisinya. Langit terpaku. Ia melihat bagaimana garis-garis hitam itu tidak sekadar membentuk orang, tapi membentuk gerakan. Ada keputusasaan pada garis punggung kuli panggul yang membungkuk. Ada ketamakan pada garis wajah pedagang yang gemuk. Gambar itu tidak cantik. Gambar itu jujur. Langit, yang terbiasa melihat lukisan palsu karya seniman-seniman yang hanya mengejar tren pasar, merasakan sengatan listrik di tengkuknya. "Tunggu," cegah Langit, tepat saat Bumi hendak memungut buku itu dengan tangan gemetar. Bumi membeku. Ia takut buku itu akan ditendang, atau lebih parah, dirobek. Buku itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki, satu-satunya bukti bahwa ia pernah ada di dunia ini. "Jangan diambil, Tuan, itu jelek. Itu sampah," cicit Bumi, matanya berkaca-kaca. Langit tidak mendengarkan. Ia menatap lekat-lekat pada halaman yang terbuka itu, lalu pandangannya beralih ke wajah Bumi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat pemuda itu. Ia melihat tulang pipi yang menonjol, bibir yang pucat membiru, dan mata itu. Mata Bumi memiliki kedalaman yang aneh, seolah menyimpan samudera kesedihan yang belum pernah dipetakan. Ada sesuatu yang mengganggu Langit. Bukan baunya, bukan kotornya, tapi fakta bahwa tangan yang penuh daki dan gemetar kedinginan itu mampu menciptakan garis sekuat itu. Bagaimana mungkin keindahan lahir dari tempat sampah? Itu menyalahi semua teori estetika yang ia pelajari di Eropa. Siapa yang mengajarimu menggambar perspektif seperti ini?
Tanya langit. Nadanya tidak lagi menghina, tapi penuh selidik. Bumi bingung dengan pertanyaan itu. Perspektif? Ia tidak tahu arti kata itu. Saya tidak tahu, Tuan. Saya cuma gambar apa yang saya rasa. Kalau saya sedih, garisnya jadi turun. Kalau marah, garisnya jadi tajam. Jawaban itu sederhana, polos, bodoh, bahkan. Tapi entah kenapa, jawaban itu menghantam dada langit dengan telak. Selama bertahun-tahun menjadi kurator, ia dikelilingi seniman yang bicara tentang teori warna, sejarah seni, dan filosofi rumit hanya untuk menutupi kekosongan karya mereka. Dan kini, di hadapannya, berdiri seorang gelandangan bau selokan yang menggambar dengan rasa. Hujan semakin deras, disertai angin kencang yang mulai membasahi ujung celana bahan mahal milik langit. Logika warasnya berteriak, tutup pintunya, panggil satpam, usir dia. Tapi insting seninya, bagian dari jiwanya yang paling jujur, menahannya. Ia tidak bisa membiarkan bakat mentah ini hanyut di bawah banjir begitu saja. Tidak malam ini. Langit menghela napas panjang, seolah membuang separuh harga dirinya. Ia menyingkir dari ambang pintu, memberi celah sedikit. Kau membasahi terasku, ucap langit ketus, kembali ke topeng dinginnya. Ia tidak menatap bumi, melainkan menatap ke arah jalanan gelap. Duduklah di pojok sana, dekat pintu. Jangan masuk ke dalam. Jangan sentuh apapun. Dan demi Tuhan, jangan kotori marmerku lebih dari ini. Bumi ternganga, tidak percaya dengan pendengarannya. Apakah ia diizinkan berteduh? Di sini? Di tempat para dewa? Tetapi Tuan, saya kotor. Aku tahu kau kotor, bentak langit. Namun tidak ada api dalam suaranya. Hanya kelelahan. Justru karena itu jangan kemana-mana. Kalau kau mati kedinginan di depan galeriku, itu akan jadi publisitas buruk buat pameranku besok. Duduk diam di sana sampai hujan reda. Mengerti? Tanpa menunggu jawaban, langit berbalik dan masuk kembali ke dalam kaca, meninggalkan bumi yang masih gemetar memeluk buku sketsanya. Pintu tertutup kembali. Dunia kembali terpisah. Di dalam hangat dan terang, di luar dingin dan gelap. Namun kali ini, bumi tidak lagi berada di trotoar. Ia duduk meringkuk di sudut teras galeri, beralaskan lantai marmer yang dingin namun kering. Ia menatap punggung langit yang menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh lumpur, bumi merasa ada seutas benang tipis yang terlempar ke arahnya. Ia tidak tahu benang itu akan menolongnya atau justru menjerat lehernya. Tapi malam ini, ia bisa tidur tanpa merasakan tajamnya jarum air hujan di kulitnya. Di dalam sana, langit berdiri mematung menatap lukisan abstraknya lagi. Namun kali ini, pikirannya tidak pada komposisi warna. Pikirannya tertuju pada jejak lumpur di depan pintu yang sengaja belum ia panggil cleaning service untuk membersihkannya. Jejak itu mengganggunya. Sangat mengganggunya. Karena jejak itu terasa lebih nyata daripada semua lukisan mahal di ruangan ini. Jam dinding antik di sudut galeri berdetak monoton. Jarum-jarumnya bergerak lambat seolah enggan menggeser waktu. Pukul 10 malam. Langit masih terjebak di dalam galerinya sendiri. Namun konsentrasinya telah hancur lebur. Niat hati ingin mengevaluasi tata letak lampu sorot untuk pameran besok. Namun matanya terus-menerus melirik arah pintu kaca depan. Di luar sana, di sudut teras yang remang, gumpalan kain basah itu masih ada. Bumi masih di sana. Duduk memeluk lutut, menggigil seperti daun kering yang ditiup angin. Langit mendengus kasar, melepaskan kacamata bacanya dan melemparnya ke meja mahoni. Di atas meja itu, tergeletak sebuah nampan perak berisi sisa meeting sore tadi, 3 potong club sandwich premium dengan isian daging asap import, keju gorgonzola, dan saus truffle yang harganya setara dengan biaya hidup bumi selama 3 bulan. Makanan itu sudah dingin. Bagi standar langit, makanan dingin adalah sampah. Kualitas rasanya sudah turun, tekstur rotinya sudah mengeras, dan aromanya sudah tidak memikat. Namun, bagi makhluk hidup di luar sana, sampah ini mungkin adalah surga. Langit menatap roti itu dengan tatapan jijik bercampur konflik batin. Kenapa ia harus peduli? Bukankah ia sudah berbaik hati membiarkan gembel itu tidak mati kedinginan di trotoar? Memberi atap sudah cukup.
Memberi makan adalah langkah yang terlalu jauh. Memberi makan berarti membangun interaksi. Interaksi berarti membuka celah bagi kuman penyakit, baik fisik maupun sosial, untuk masuk ke dalam hidupnya yang steril. Buang saja ke tong sampah, bisik logika dinginnya. Lihat tulang rusuk anak itu, bantah hati kecilnya yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dengan gerakan kasar yang dipenuhi kekesalan pada dirinya sendiri, langit menyambar nampan itu. Ia tidak mengambil piring, melainkan membungkus 3 potong roti tebal itu dengan tisu makan tebal berlogo galeri. Ia berjalan menuju pintu kaca dengan langkah dihentak-hentakan, seolah sedang marah pada lantai yang dipijaknya. Ia menekan tuas pintu. Angin malam kembali menyelinap masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bumi tersentak kaget. Kepala yang tadinya terkulai di atas lutut langsung terangkat. Matanya yang merah dan sayu membelalak ketakutan saat melihat sosok tinggi tegap itu kembali muncul. Ia mengira ia akan diusir sekarang. Hujan sudah mereda menjadi gerimis halus. Jadi alasan, kemanusiaan, untuk menampungnya sudah habis masa berlakunya. Bumi bersiap berdiri. Kakinya yang kaku nyaris tidak bisa menopang berat badannya yang seringan kapas. Saya pergi sekarang, Tuan. Maaf, saya ketiduran. Langit tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan bungkusan tisu itu ke depan wajah Bumi. Aromanya langsung menguar. Aroma daging asap yang gurih, aroma mentega yang kaya, dan aroma roti gandum yang manis menusuk hidung Bumi dengan kejam. Air liur Bumi menetes tanpa bisa dicegah. Perutnya berteriak, mengaum seperti binatang buas yang mencium darah. Tapi tangannya tidak bergerak. Ia justru memundurkan tubuhnya, menempel rapat ke dinding kaca yang dingin. Ada ketakutan purba di mata Bumi. Pengalaman hidup di jalanan telah mengajarkannya satu hukum rimba, tidak ada yang gratis. Makanan enak yang tiba-tiba datang biasanya diikuti oleh 2 hal, racun tikus untuk membunuhnya, atau sebuah kamera ponsel yang merekamnya demi konten lelucon orang kaya yang bosan. Ia pernah memakan roti pemberian orang, lalu dipukuli karena dituduh mencuri. Ia pernah meminum air botolan yang ternyata berisi air kencing. Trauma itu lebih kuat daripada rasa lapar. Ambil, perintah langit. Suaranya datar dan tidak sabar. Bumi menggeleng lemah. Tuan mau apa? Saya tidak mencuri apa-apa. Saya tidak punya uang untuk bayar. Langit mengerutkan kening. Ia tersinggung. Ia, seorang kurator seni lulusan Paris, dicurigai memiliki niat jahat oleh seorang gelandangan? Ini penghinaan. Kau pikir aku mau meracunimu? Langit mendengus. Tawa sarkas yang kering lolos dari bibirnya. Dengar, nak, racun itu mahal. Kau tidak cukup berharga untuk modal racunku. Aku memberimu ini karena besok pagi tukang sampah baru datang, dan aku malas melihat makanan ini membusuk di meja kerjaku. Kau membantuku membuangnya. Paham. Kalimat itu kejam, merendahkan, dan menusuk harga diri. Langit membingkai kebaikannya sebagai pembuangan sampah, agar egonya tidak terluka. Bumi menatap mata langit. Ia mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah kejengkelan seorang pria arogan yang ingin segera kembali ke ruangan ber-AC. Tidak ada niat jahat, hanya ketidaksabaran. Perlahan, tangan Bumi terulur. Tangan itu gemetar hebat, kotor, dan penuh luka gores. Kontras dengan tangan langit yang bersih, terawat, dan memegang tisu putih itu dengan ujung jari seolah jijik bersentuhan. Saat jari mereka hampir bersentuhan, hanya berjarak 1 milimeter, ada arus listrik aneh yang merambat di udara. Si miskin dan si kaya, yang lapar dan yang kenyang. Bumi menyambar bungkusan itu dengan cepat, takut tawaran itu ditarik kembali. Ia mendekap roti itu ke dadanya, menunduk dalam-dalam. Terima kasih. Tanpa menunggu lebih lama, Bumi membuka tisu itu dan menggigit roti tersebut. Bukan, ia tidak memakannya. Ia menyerangnya. Gigi-giginya merobek lapisan roti dan daging dengan buas. Ia tidak mengunyah dengan benar. Ia menelannya bulat-bulat, tersedak, lalu menelan lagi. Saus truffle yang mahal meleleh di sudut bibirnya yang pecah-pecah, menetes ke dagu yang kotor. Rasa gurih meledak di lidahnya. Rasa yang begitu asing dan mewah hingga membuat matanya berair. Ia menangis sambil makan.
Air matanya jatuh membasahi roti mahal itu, menambah rasa asin dari penderitaan yang tak terucap. Langit berdiri mematung melihat pemandangan itu. Ia seharusnya merasa jijik melihat cara makan yang tidak beradab itu. Namun, kakinya terpaku. Ia melihat bagaimana bumi memperlakukan sisa makanan itu seperti benda paling suci di dunia. Ada ketulusan yang brutal dalam rasa lapar itu. Sesuatu yang tidak pernah langit lihat di pesta-pesta koktail di mana orang-orang membuang caviar ke tempat sampah hanya karena diet. Tiba-tiba, rasa bersalah yang asing menyelinap di dada langit. Rasa roti yang tadi ia anggap sampah dingin, ternyata adalah penyambung nyawa bagi manusia lain. Bumi tersedak keras, batuk-batuk hingga wajahnya merah padam. Ia memukul-mukul dadanya sendiri. Roti itu terlalu padat, kerongkongannya terlalu kering. Refleks, langit berbalik badan, masuk ke dalam, dan kembali 10 detik kemudian dengan sebotol air mineral premium, air dari pegunungan Alpen yang botolnya saja terbuat dari kaca tebal. Ia membuka tutupnya dan menyodorkannya pada bumi. Pelan-pelan, bodoh. Kalau kau mati tersedak di sini, aku yang repot lapor polisi. Omel langit, meski tangannya menyodorkan botol itu cukup dekat agar mudah diraih. Bumi menyambar botol itu, menenggaknya rakus hingga air tumpah membasahi leher dan dadanya yang kurus. Setelah tandas setengah botol, ia berhenti. Napasnya memburu. Ia mendongak menatap langit. Di bawah sorot lampu jalan yang remang, mata mereka bertemu lagi. Kali ini, tatapan bumi berbeda. Ketakutan itu sedikit memudar, digantikan oleh sesuatu yang membuat langit merasa tidak nyaman. Rasa hormat. Enak sekali, Tuan. Bisik bumi, suaranya parau. Ia mengelap sisa saus di bibirnya dengan punggung tangan, lalu menjilati punggung tangannya sendiri agar tidak ada satu molekul pun rasa yang terbuang. Ini makanan paling enak yang pernah saya makan seumur hidup. Langit tertegun. Pujian itu tulus, tanpa pretensi, tanpa jilatan palsu seperti yang biasa ia dengar dari para kolektor lukisan. Itu cuma sisa, jawab langit kaku, berusaha mempertahankan tembok dinginnya. Habiskan lalu tidur. Besok pagi-pagi sekali kau harus sudah lenyap dari sini sebelum stafku datang. Aku tidak mau ada drama. Langit berbalik cepat, membanting pintu kaca, dan menguncinya. Dua kali putaran kunci, seolah memastikan dunia mereka terkunci rapat-rapat di sisi yang berbeda. Di dalam kehangatan galeri, langit bersandar pada pintu yang tertutup. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia melihat kenampan perak yang kosong di meja. Perasaannya campur aduk. Ia merasa bodoh telah melayani seorang gelandangan. Namun di sisi lain, ada kepuasan aneh yang hangat menjalar di perutnya. Perasaan yang jauh lebih mengenyangkan daripada sandwich itu sendiri. Sementara di luar, bumi memeluk sisa separuh roti yang sengaja tidak ia habiskan. Ia membungkusnya kembali dengan tisu rapi-rapi. Untuk besok, batinnya. Siapa tahu besok tidak ada keajaiban lagi. Bumi menatap punggung langit dari balik kaca. Ia tidak tahu nama pria itu. Ia tidak tahu siapa dia. Tapi malam ini, di mata bumi, pria sombong bermulut tajam itu memiliki aura yang lebih terang daripada lampu jalan manapun. Pria itu memberinya rasa manusia kembali, walau hanya lewat sepotong roti dingin. Bumi mengeluarkan kembali buku sketsanya yang lembab. Dengan sisa arang kecil di saku, di bawah cahaya bulan yang mulai mengintip malu-malu, ia mulai menggambar lagi. Bukan wajah ibunya. Kali ini, ia menggambar sebuah tangan. Sebuah tangan yang terulur memberi roti. Fajar menyingsing di ufuk timur kota, membawa cahaya abu-abu pucat yang tidak cukup kuat untuk mengusir dingin sisa hujan semalam. Di depan galeri Cakrawala, petugas kebersihan kota dengan seragam oranye menyapu guguran daun dan sampah plastik. Langit, yang tidak pulang semalaman dan tertidur di sofa kulit ruang kerjanya, terbangun dengan leher kaku dan perasaan aneh yang mengganjal di dada. Perasaan kehilangan. Ia beranjak dari sofa, merapikan kemejanya yang kusut, lalu berjalan lurus menuju pintu kaca depan. Bukan untuk mengecek kunci, melainkan untuk mengecek sesuatu di luar sana. Teras itu kosong. Bumi sudah pergi. Sesuai perintahnya semalam, lenyap sebelum staf datang. Pemuda itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada buntalan kain, tidak ada bau apek.
Yang tersisa hanyalah lantai marmer yang sedikit bernoda lumpur kering di sudut. Saksi bisu bahwa interaksi aneh semalam bukanlah halusinasi akibat kelelahan kerja. Langit menghela napas, setengah lega, setengah kecewa. Ia hendak berbalik masuk ketika matanya menangkap sesuatu yang terselip di celah antara pot bunga besar dan dinding kaca. Sebuah kertas lecek. Warnanya kusam. Pinggirannya bergerigi bekas sobekan kasar dari buku sketsa murah. Langit memungutnya dengan ujung jari. Ia berniat meremasnya dan melemparnya ke tong sampah, menganggapnya sebagai sampah yang tertinggal. Namun, saat ia membalik kertas itu, tangannya membeku di udara. Itu bukan sampah. Itu sebuah gambar. Gambar itu dibuat dengan arang hitam pekat. Tarikan garisnya kasar, liar, dan penuh amarah. Bukan gambar tangan yang memberi roti seperti yang sempat dilihat Langit semalam. Ini gambar lain. Gambar sebuah rumah besar bergaya kolonial dengan pilar-pilar tinggi, namun rumah itu sedang dimakan api. Lidah api digambar dengan tekanan arang yang begitu kuat hingga kertasnya nyaris bolong. Asap membumbung tinggi menutupi langit. Di jendela lantai 2, terlihat siluet dua anak kecil yang berpegangan tangan. Jantung Langit berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Napasnya tertahan. Gambar ini, komposisi rumah ini, pilar itu, jendela melengkung itu. Tiba-tiba, kepalanya diserang rasa sakit yang tajam. Sebuah memori yang terkubur di bawah puing-puing trauma belasan tahun lalu mendesak ingin keluar. Langit memejamkan mata erat-erat. Tangannya mencengkeram kertas itu hingga kusut. Bagi mata Langit yang cacat, api di gambar itu, dan api dalam ingatannya, tidak berwarna merah. Ia tidak tahu seperti apa warna merah itu. Baginya, api adalah abu-abu yang marah. Abu-abu yang bergerak liar, melahap segalanya, menyisakan hitam. Dan gambar di tangannya ini memancarkan warna abu-abu yang sama persis dengan mimpi buruk yang selalu menghantuinya setiap tanggal kelahiran adiknya. Siapa kau sebenarnya? Desis Langit pada angin pagi yang kosong. Sementara itu, 5 kilometer dari galeri mewah itu, di bawah kolong jembatan layang yang lembab dan berbau pesing, bumi terbangun dengan teriakan tertahan. Kakak! Suaranya tercekik di tenggorokan, hanya keluar sebagai cicitan lirih. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, padahal udara pagi sangat menusuk. Napasnya memburu. Dadanya naik turun dengan cepat seolah ia baru saja berlari menyelamatkan diri dari neraka. Mimpi itu datang lagi. Mimpi tentang malam jahanam itu. Malam di mana udara berbau bensin dan kayu hangus. Dalam mimpinya, ia kembali menjadi bocah 5 tahun yang lemah. Ia bisa merasakan panas yang menjilat kulit punggungnya. Ia bisa mendengar suara kayu yang patah dan kaca yang pecah berantakan. Dan yang paling menyakitkan, ia merasakan genggaman tangan itu. Tangan kakaknya yang lebih besar, yang menariknya menembus lorong penuh asap. Jangan lepas. Jangan lepas. Teriak kakaknya dalam mimpi itu. Tapi kemudian, sebuah balok kayu besar berapi jatuh di antara mereka. Runtuh. Memisahkan dunia mereka. Genggaman itu terlepas. Di kolong jembatan itu, bumi meringkuk memeluk lututnya, mengguncang-guncangkan tubuhnya sendiri untuk menenangkan gemetar yang tak kunjung hilang. Ia menatap telapak tangan kanannya. Di sana, di bagian punggung tangan hingga ke pergelangan, terdapat jaringan parut bekas luka bakar yang jelek. Kulitnya keriput, berwarna lebih gelap dan kaku. Luka ini adalah peta masa lalunya. Satu-satunya warisan dari orang tua yang bahkan wajahnya sudah lupa ia ingat. Bumi meraba saku celananya dengan panik. Ia mencari buku sketsanya. Ia perlu menggambar untuk mengeluarkan rasa takut ini. Jika tidak digambar, rasa takut itu akan meledak di kepalanya. Tangannya menyentuh buku itu. Ia membukanya dengan cepat, membolak-balik halamannya yang lecek. Kosong. Halaman di mana ia menggambar, rumah terbakar, itu tidak ada. Sobek. Darah bumi berdesir hebat. Panik menyergapnya. Gambar itu bukan sekadar coretan. Itu adalah ingatan visualnya yang paling berharga. Ia menggambarnya berulang kali agar tidak lupa bentuk rumahnya. Agar tidak lupa bahwa ia pernah punya rumah, bukan sekadar tikus got seperti sekarang. Jatuh, pasti jatuh. Gumam bumi histeris. Ia mulai mengaduk-aduk tumpukan kardus bekas tempat tidurnya,
membongkar plastik sampah miliknya. Nihil. Ingatannya melayang ke teras galeri semalam. Saat ia buru-buru membereskan barang-barangnya, karena takut diusir satpam pagi buta. Pasti terjatuh di sana. Bumi hendak bangkit, hendak berlari kembali ke galeri itu. Tapi langkahnya terhenti. Bayangan wajah pria berjas mahal itu, Tuan Langit, muncul di kepalanya. Pria yang memberinya roti, tapi juga pria yang memandangnya seperti kotoran yang harus dibersihkan. Jika ia kembali ke sana sekarang, saat matahari sudah terang, ia bukan lagi tamu tak diundang yang ditoleransi, ia akan menjadi pengganggu. Dan gambar itu, gambar rumah terbakar itu jelek, mengerikan. Jika tuan itu melihatnya, dia pasti akan semakin yakin bahwa Bumi adalah orang gila yang berbahaya. Bumi kembali duduk lemas di atas kardus. Perutnya yang semalam sempat terisi roti mewah kini kembali perih. Tapi rasa perih di hatinya jauh lebih mendominasi. Ia kehilangan satu kepingan masa lalunya. Di seberang jalan raya, sebuah baliho raksasa sedang dipasang oleh para pekerja. Baliho itu menampilkan wajah langit yang tampan dan berwibawa, dengan tulisan besar, Pameran Tunggal Galeri Cakrawala, mencari warna dalam gelap. Bumi menatap wajah di baliho itu. Ada sesuatu di mata pria itu. Sesuatu yang mirip dengan apa yang Bumi lihat di cermin setiap pagi. Kesepian yang purba. Tanpa Bumi sadari, dan tanpa langit sadari, takdir sedang menarik benang merah di antara mereka semakin kencang. Gambar rumah terbakar yang kini ada di tangan langit bukan lagi sekadar kertas. Itu adalah kunci yang mulai berputar di lubang gembok rahasia keluarga yang hancur. Kembali ke galeri. Langit masih berdiri mematung di teras. Ia tidak membuang gambar itu. Sebaliknya, ia melipatnya dengan sangat hati-hati, seolah kertas lecek itu adalah dokumen negara yang sangat rahasia. Ia memasukkannya ke dalam saku jas bagian dalam, tepat di atas jantungnya. "Seno!" teriak langit tiba-tiba. Suaranya menggelegar memecah kesunyian pagi. Seorang pria berkacamata tebal dengan setelan kemeja rapi berlari tergopoh-gopoh dari dalam galeri. Itu Seno, asisten sekaligus rekan kerja yang diam-diam memendam iri hati pada kesuksesan langit. "Ya, Pak Langit? Ada apa? Apa ada lukisan yang rusak?" tanya Seno panik. Langit menatap Seno dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. "Cek rekaman CCTV teras depan dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Perintah Langit dingin. Seno mengerutkan kening. "Untuk apa, Pak? Ada barang hilang." "Jangan banyak tanya. Lakukan saja. Aku ingin tahu wajah anak gelandangan itu dengan jelas. Aku ingin tahu kemana dia pergi setelah meninggalkan teras ini." Seno mengangguk. Namun di dalam hatinya, benih kecurigaan mulai tumbuh. Sejak kapan seorang langit yang angkuh peduli pada gelandangan? Seno melirik saku jas langit yang sedikit menggembung. Ada sesuatu yang disembunyikan bosnya itu. Dan Seno, dengan sifat ular yang dimilikinya, bertekad untuk mencari tahu. Langit berbalik masuk ke dalam galeri. Langkahnya tegap, namun pikirannya kacau balau. Gambar rumah terbakar itu membakar dadanya. Ia harus menemukan anak itu lagi. Bukan untuk memberinya roti, tapi untuk menuntut jawaban. "Dari mana kau tahu bentuk rumah masa kecilku?" Malam pembukaan pameran, mencari warna dalam gelap, akhirnya tiba. Galeri Cakrawala bermandikan cahaya lampu sorot yang menyilaukan, mengubah gedung kaca itu menjadi lentera raksasa di tengah kota yang muram. Mobil-mobil mewah, Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes, mengantre di lobi, memuntahkan tamu-tamu undangan yang berbalut gaun sutra dan jas buatan desainer ternama. Udara di sekitar galeri tidak lagi berbau hujan. Kini udara itu penuh sesak oleh aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau uang dan kemunafikan. Di dalam kerumunan itu, Seno bergerak lincah seperti belut. Sebagai manajer operasional galeri, ia adalah tangan kanan langit. Namun hatinya dipenuhi duri. Ia tersenyum lebar, menyalami para kolektor, tertawa palsu pada lelucon yang tidak lucu, sambil matanya terus mengawasi setiap sudut ruangan dengan paranoid. Seno membenci langit. Ia membenci bagaimana langit selalu mendapat pujian sebagai jenius, sementara ia yang mengurus semua detail kotor, mulai dari menyuap petugas perizinan hingga memastikan toilet bersih, tidak pernah dianggap. Baginya, langit hanyalah anak emas yang beruntung lahir kaya,
Sementara Seno harus merangkak dari bawah dengan kuku berdarah. "Seno," panggil langit tiba-tiba, muncul dari balik kerumunan tamu VIP. Wajah langit tampak tegang. Matanya tidak fokus pada pesta, melainkan terus melirik ke pintu depan. "CCTV, kau sudah cek?" Seno menahan dengusan kesal. Di malam terpenting galeri ini, bosnya malah terobsesi pada seorang gelandangan? "Sudah, Pak. Rekamannya rusak kena petir semalam. Korup." Bohong Seno dengan wajah datar tanpa dosa. Ia sengaja menghapusnya tadi siang. Ia tidak ingin langit punya alasan untuk membawa sampah masuk ke dalam galeri suci ini. Langit menggeram frustrasi, rahangnya mengeras. "Cari dia. Aku punya firasat dia ada di sekitar sini." Anak itu mencari sesuatu yang hilang. "Pak, tamu dari kementerian sudah datang. Anda harus cari dia, Seno, atau kau angkat kaki dari galeri ini," desis langit tajam, sebelum berbalik meninggalkan Seno yang terpaku dengan wajah merah padam karena dipermalukan. Seno mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Kebenciannya memuncak. "Baik, batinnya gelap. Akan kucari tikus itu, dan akan kupastikan dia tidak akan pernah bisa kau temukan lagi." Di belakang gedung galeri, jauh dari karpet merah dan lampu kristal, suasana sangat kontras. Di sini hanya ada lorong pengap tempat truk catering bongkar muat dan tempat sampah raksasa berjejer. Bumi ada di sana. Ia tidak berani mendekat ke depan. Cahaya di lobi terlalu terang, terlalu menyakitkan. Ia menyelinap di antara bayang-bayang tong sampah, mengais-ngais tanah becek di sekitar pot tanaman belakang. Ia mencari kertas sketsanya. Ia yakin angin mungkin menerbangkannya ke sini. Tidak ada, tidak ada. Racau bumi panik. Tanpa gambar itu, ia merasa telanjang. Ingatannya tentang masa lalu seperti air yang digenggam. Semakin erat ia genggam, semakin cepat menetes hilang. Gambar itu adalah wadahnya. Matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di dekat pintu gudang logistik yang sedikit terbuka. Bukan kertas, tapi sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak di dekat tumpukan kardus bekas. Kotak itu terbuka, menampilkan deretan tiub cat minyak merek Old Holland, cat paling mahal di dunia. Salah satu tiub berwarna merah vermilion menggelinding keluar. Bumi terhipnotis. Ia belum pernah melihat cat sungguhan. Selama ini ia hanya memakai kapur curian atau arang kayu. Dengan tangan gemetar, ia memungut tiub kecil itu. Ia tidak berniat mencuri. Ia hanya ingin tahu, seperti apa rasanya memegang warna. Ia membuka tutupnya sedikit. Warna merah darah menyembul keluar. Indah, membara. "Tangkap maling itu!" Sebuah teriakan melengking memecah kesunyian lorong belakang. Bumi tersentak kaget. Tiub cat itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Seno muncul dari kegelapan, diikuti oleh dua orang satpam berbadan kekar. Wajah Seno menyeringai puas, seolah ia baru saja menemukan mangsa yang tepat untuk melampiaskan amarahnya pada langit. "Ampun, saya tidak ambil." Bumi mundur ketakutan. Punggungnya menabrak tembok bata yang kasar. Ia mengangkat kedua tangannya, tanda menyerah. Seno melangkah maju. Sepatu kulitnya yang mengkilap menginjak tiub cat merah yang jatuh tadi hingga isinya muncrat keluar. Nampak seperti darah segar yang membasahi aspal. "Tidak ambil." Seno tertawa. Suara tawanya kering dan berbisa. Ia mencengkeram kerah baju Bumi yang lusuh, menarik tubuh kurus itu hingga kaki Bumi jinjit. Bau parfum Seno yang menyengat menabrak bau keringat Bumi. "Kau pikir aku buta? Kau memegang aset galeri. Satu kotak cat ini harganya lebih mahal dari harga ginjalmu. Gembel." Saya cuma lihat sumpah, Tuan." Air mata Bumi mulai menetes, membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. "Bohong." Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Bumi. Kepalanya tersentak ke samping. Rasa perih dan panas menjalar seketika. Telinganya berdenging. Bukan sakit fisiknya yang membuat Bumi hancur, tapi rasa malunya. Ia diperlakukan bukan seperti manusia. Seno mendekatkan wajahnya ke telinga Bumi, berbisik dengan nada mengancam. "Dengar, tikus got. Aku tahu bosku yang bodoh itu memberimu makan semalam. Jangan GR.
Dia cuma kasihan pada binatang liar. Tapi aku beda. Aku penjaga tempat ini. Seno memberi isyarat pada satpam. Geledah dia. Siapa tahu dia mencuri yang lain. Satpam-satpam itu dengan kasar merogoh saku celana Bumi yang robek. Mereka menarik keluar benda-benda berharga milik Bumi. Sisa arang, karet gelang, dan sepotong roti sisa semalam yang sudah keras membatu. Tidak ada apa-apa, Pak Seno, lapor satpam itu, melempar roti itu ke tanah. Seno menatap roti itu, lalu menginjaknya dengan ujung sepatu, memutarnya hingga hancur menjadi remah-remah kotor yang menyatu dengan lumpur. Mata Bumi membelalak. Itu jatah makannya. Itu pemberian Tuan Langit. Hancur di depan matanya. Bereskan dia. Perintah Seno dingin sambil membersihkan tangannya dengan sapu tangan, seolah baru saja memegang kotoran menjijikan. Dan ingat, kalau kau berani menampakkan wajah burukmu di radius 100 meter dari galeri ini lagi, aku akan pastikan kau masuk penjara dengan tuduhan pencurian. Polisi di kota ini teman-temanku. Mereka butuh target operasi. Seno membungkuk sedikit, menatap mata Bumi yang penuh ketakutan. Kau itu polusi visual. Enyahlah. Satpam-satpam itu menyeret Bumi, melemparnya keluar dari area belakang galeri, hingga ia tersungkur di trotoar jalan raya. Lututnya berdarah terparut aspal. Orang-orang yang lewat hanya menyingkir jijik. Tak ada yang berhenti. Bumi merangkak bangun dengan sisa tenaganya. Ia tidak menoleh lagi. Ancaman penjara adalah momok paling menakutkan bagi orang jalanan. Ia berlari. Berlari terpincang-pincang menjauhi cahaya galeri yang megah itu, menjauhi harapan yang sempat tumbuh semalam. Di belakangnya, Seno tersenyum puas. Ia merasa menang. Ia merasa telah membersihkan noda yang mengganggu kesempurnaan galeri. Namun, Seno tidak menyadari satu hal. Saat ia menggeledah Bumi tadi, ia tidak menemukan kertas sketsa itu. Karena kertas itu tidak ada pada Bumi. Di dalam galeri, Langit masih memegang kertas sketsa itu di saku dadanya. Jantungnya berdegup kencang bukan karena pesta, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menusuk. Ia berjalan cepat menuju pintu belakang, didorong oleh insting kakak yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ia membuka pintu belakang. Terlambat. Lorong itu kosong. Hanya ada jejak lumpur, sisa remah roti yang hancur terinjak, dan noda cat merah vermilion yang muncrat di aspal. Noda yang di mata buta warna langit terlihat seperti kubangan abu-abu yang berduka. Ada apa, Pak Langit? Tanya Seno yang muncul dari arah gudang. Wajahnya sudah kembali tenang dan penuh senyum profesional. Langit menatap noda cat di tanah, lalu menatap Seno. Matanya menyipit. Ada bau keringat Apek yang samar tertinggal di udara, bercampur dengan aroma parfum Seno yang terlalu kuat. Siapa yang ada di sini barusan? Tanya Langit pelan namun mematikan. Cuma kucing, Pak. Kucing liar menumpahkan cat. Sudah saya usir. Jawab Seno lancar. Langit terdiam. Ia tidak percaya. Tapi ia tidak punya bukti. Ia menatap kegelapan jalan raya di ujung lorong. Hatinya terasa sakit. Seolah ada bagian dirinya yang baru saja diusir paksa. Pesta di Galeri Cakrawala masih berlangsung meriah. Denting gelas kristal beradu dengan tawa sopan para sosialita, menciptakan melodi kemunafikan yang menyakitkan telinga. Namun bagi Langit, ruangan itu terasa seperti peti mati yang dilapisi bludru. Mewah, tapi menyesakan. Ia merasa terasing di pestanya sendiri. Di antara ratusan tamu yang memuji kejeniusan matanya, tidak ada satupun yang tahu bahwa mata itu cacat. Langit adalah seorang dalang yang hebat. Ia menghafal teori warna, menghafal kode Pantone, dan menghafal letak pigmen hanya agar tidak ada yang tahu bahwa baginya, dunia ini sebagian besar adalah gradasi abu-abu. Ia tidak bisa melihat warna merah, warna gairah, warna darah, warna cinta, dan warna api. Semuanya hanyalah lumpur gelap di retinanya. Maaf, saya butuh udara segar. Gumam Langit pada seorang kolektor yang sedang sibuk membual tentang investasi seni. Tanpa menunggu jawaban, Langit menyelinap keluar. Ia tidak pergi ke teras depan yang terang benderang. Kakinya, yang digerakkan oleh firasat aneh yang menarik-narik ulu hatinya, membawanya melangkah jauh ke seberang jalan, menuju sebuah taman kota tua yang lampunya remang-remang dan sering dihindari orang karena gelap. Di sana,
Di bawah naungan pohon beringin yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, langit melihatnya. Bumi. Pemuda itu duduk di bangku taman yang catnya sudah mengelupas. Tubuhnya yang kurus melengkung ke depan, diterangi oleh sorot lampu jalan Merkuri yang berdengung lelah. Bumi tidak sedang tidur. Ia sedang menggambar di atas sisa koran bekas yang ia pungut dari tong sampah. Langit berhenti di jarak 5 meter. Ia berdiri di balik bayangan batang pohon, mengamati dalam diam. Hatinya mencelos saat melihat memar ungu kebiruan yang mulai membengkak di pipi kiri Bumi. Sudut bibirnya sobek dan mengering dengan darah. Bajunya, yang memang sudah lusuh, kini kotor oleh tanah becek di bagian punggung, seolah ada yang menyeretnya paksa. Siapa yang melakukan ini padamu? Batin langit, rahangnya mengeras. Ia teringat wajah Seno yang terlalu rapi dan senyumnya yang terlalu lebar tadi. Kecurigaan itu kini berubah menjadi keyakinan yang dingin. Namun, yang membuat langit terpaku bukan lukanya, melainkan apa yang dilakukan tangan Bumi. Dengan menggunakan patahan batu bata merah yang ia temukan di tanah, Bumi menggores koran itu. Ia menggambar secara repetitif, obsesif. Goresan kasar berwarna merah bata itu menumpuk menjadi sebuah bentuk. Langit menyipitkan mata. Di mata langit, goresan batu bata itu tidak berwarna merah. Itu berwarna abu-abu pekat, lebih gelap dari aspal, lebih suram dari mendung. Tapi, langit bisa merasakan getarannya. Ia melihat bagaimana tangan Bumi menekan batu bata itu dengan amarah, lalu melembut saat membuat garis lengkung. Gambar itu adalah gambar mata. Sebuah mata raksasa yang sedang menangis. Langit melangkah mendekat. Sepatu kulitnya menginjak ranting kering. Krak, Bumi tersentak hebat. Ia melompat bangun dari bangku taman. Tubuhnya mengambil kuda-kuda defensif. Matanya liar ketakutan, seperti rusa yang terpojok pemburu. Ia memeluk koran bekas itu erat-erat ke dadanya, menutupi karyanya. Jangan pukul, saya pergi, saya pergi. Racau Bumi, suaranya gemetar. Trauma akibat perlakuan Seno masih segar, membuat syarafnya tegang. Langit mengangkat kedua tangannya perlahan, telapak tangan terbuka, menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata, tidak membawa pentungan, dan tidak membawa niat jahat. Ini aku, ucap langit lembut. Suaranya kontras dengan persona dingin yang biasa ia tampilkan di galeri. Pria roti. Mata Bumi mengerjap. Ia mengenali suara bariton itu. Ia mengenali siluet tubuh tegap itu. Perlahan, bahunya yang tegang mulai turun. Tuan Roti. Bisik Bumi. Nama panggilan polos yang entah kenapa terdengar lebih terhormat daripada gelar kurator utama yang disandang langit. Tuan, Tuan mau usir saya lagi? Teman Tuan tadi bilang, saya polusi. Kata-kata itu menghantam dada langit. Polusi. Ia akan membunuh Seno nanti. Tapi sekarang, ia harus menjinakkan ketakutan di depannya. Tidak. Taman ini milik umum. Siapapun boleh di sini, jawab langit. Ia tidak menjaga jarak. Ia justru melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Langit duduk di ujung bangku taman yang kotor dan berdebu itu. Jas mahalnya menyentuh kayu lapuk yang lembab. Tapi ia tidak peduli. Duduklah, pinta langit. Bumi ragu. Ia melirik celana langit yang bersih. Lalu melirik celananya sendiri yang penuh lumpur. Perbedaan itu terlalu mencolok. Tapi tatapan mata langit tidak memerintah. Tatapan itu mengundang. Dengan canggung, Bumi duduk kembali di ujung bangku yang lain. Jarak 1 meter memisahkan mereka. 1 meter ruang kosong yang dipenuhi oleh ribuan pertanyaan tak terucap. Apa yang kau gambar? Tanya langit. Matanya tertuju pada koran lecek di pangkuan Bumi. Bumi menunduk. Jarinya yang kotor mengusap goresan batu bata itu. Merah, Tuan. Merah. Iya. Saya nemu batu bata ini. Warnanya merah. Seperti darah di bibir saya. Bumi menyentuh bibirnya yang sobek, meringis sedikit. Saya suka merah. Merah itu berani. Merah itu hangat. Kalau saya gambar pakai merah, saya jadi tidak kedinginan. Langit terdiam lama. Ia menatap goresan batu bata itu lagi. Ia berusaha sekuat tenaga, memicingkan mata,
memaksa otaknya untuk melihat apa yang dilihat bumi. Ayo, lihat, perintah langit pada matanya sendiri. Lihat kehangatan itu. Tapi nihil. Matanya hanya memberinya informasi visual, abu-abu gelap, datar, mati. Rasa iri yang menyakitkan menusuk hati langit. Anak gelandangan ini, yang tidak punya apa-apa, memiliki kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh langit dengan semua uangnya. Kemampuan melihat dunia dalam warna yang utuh. Bumi bisa merasakan hangat dari warna merah, sementara langit hidup dalam musim dingin visual yang abadi. Bagaimana? Suara langit tercekat, terdengar rapuh. Bagaimana rasanya melihat warna merah? Pertanyaan itu aneh. Bumi menoleh, menatap wajah profil langit yang diterpa cahaya lampu jalan. Ia melihat kesedihan di sana. Kesedihan yang sama seperti yang sering ia lihat di mata orang-orang yang kehilangan dompet, tapi ini lebih dalam. Ini seperti kehilangan bagian dari jiwa. Bumi berpikir sejenak, mencoba mencari kata-kata dengan kosakatanya yang terbatas. Merah itu. Bumi mengangkat batu bata itu ke arah lampu. Seperti teriak, "Tuan." Kalau biru itu berbisik. Kalau putih itu diam, merah itu teriak. Dia bilang, "Aku di sini. Lihat aku." Bumi menatap langit. Lalu dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia menggeser duduknya sedikit lebih dekat. "Tuan tidak suka merah?" tanya bumi polos. Langit tersenyum getir. Ia menunduk, menatap ujung sepatunya yang mengkilap namun tak berwarna baginya. "Aku tidak bisa melihatnya. Mataku rusak. Bagiku, gambar batamu itu warnanya sama dengan bayangan pohon. Sama dengan lumpur. Gelap. Menyedihkan." Pengakuan itu meluncur begitu saja. Langit kaget sendiri. Ia baru saja membocorkan rahasia terbesarnya pada seorang gelandangan yang baru dikenalnya 24 jam. Mata bumi membulat. Mulutnya membentuk huruf O, kecil. Ia tidak merasa jijik. Ia tidak merasa kasihan. Ia justru merasa takjub. "Wah!" desah bumi. "Berarti, dunia Tuan sepi sekali." "Ya, sepi." Satu kata itu merangkum seluruh eksistensi langit selama 30 tahun. Tidak ada dokter mata yang pernah menggunakan kata itu. Mereka menggunakan istilah medis, protanopia. Tapi anak ini, dengan kecerdasan emosional alaminya, langsung menembus inti masalahnya. "Ya, sepi," jawab langit pelan. Keheningan turun di antara mereka. Tapi kali ini, keheningan itu tidak canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, seperti dua orang prajurit yang beristirahat di parit yang sama setelah perang panjang. Bumi tiba-tiba menyodorkan koran bergambar mata menangis itu ke pangkuan langit. "Buat Tuan," kata bumi. Langit menatapnya bingung. "Kenapa?" "Biar dunianya tidak sepi lagi." Bumi tersenyum, senyum tulus yang menampilkan giginya yang gingsul. "Tuan tidak perlu lihat warnanya. Tuan pegang saja. Ini kasar. Ini berdebu. Ini terasa." Kata ibu dulu, kalau mata tidak bisa lihat, hati yang harus lihat. Langit menyentuh permukaan kertas koran itu. Jarinya meraba tekstur kasar dari goresan batu bata. Asap. Berpasir. Nyata. Untuk pertama kalinya malam itu, langit melihat warna. Bukan dengan retinanya, tapi dengan perasaannya. Ia merasakan teriakan yang dimaksud bumi lewat tekstur kasar itu. Di bawah lampu taman yang berkedip-kedip, batas antara si kaya dan si miskin itu melebur. Mereka bukan lagi kurator dan gelandangan. Mereka hanyalah dua manusia cacat, satu cacat mata, satu cacat nasib, yang saling meminjamkan tongkat untuk berjalan. Langit melipat koran itu hati-hati, menyimpannya di saku jasnya, bersebelahan dengan sketsa rumah terbakar yang ia temukan pagi tadi. "Kau lapar?" tanya langit. Suaranya kembali tegas namun hangat. Bumi mengangguk malu-malu. "Sedikit." "Ayo." Langit berdiri, mengulurkan tangannya. Tangan yang bersih, terawat, dan mahal. "Jangan makan roti sisa lagi. Malam ini kita makan nasi goreng. Ada warung di ujung jalan yang warnanya jingga. Kau harus ceritakan padaku, seperti apa warna jingga itu."
Bumi menatap tangan yang terulur itu. Tangan yang mengajaknya bangkit dari kegelapan. Ia menyambutnya. Tangan mereka bersalaman. Hangat. Dan di detik kulit mereka bersentuhan, sebuah sensasi deja vu menyengat tengkuk mereka berdua. Rasa familiar yang aneh, seolah genggaman ini pernah terjadi di masa lalu, di kehidupan lain yang penuh asap dan api. Namun malam ini, tidak ada api. Hanya ada nasi goreng dan dua saudara yang mulai berjalan pulang menuju satu sama lain, selangkah demi selangkah. Pagi itu, di ruang kerja pribadi Langit yang terletak di lantai 2 galeri, udara terasa begitu ringan. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, jatuh di atas meja kerja mahoni tempat Bumi duduk dengan kaku. Di hadapannya, terhampar selembar kertas arces, kertas kualitas museum yang harganya bisa untuk membeli nasi bungkus selama sebulan, dan satu set pensil grafit berbagai ketebalan. Langit baru saja keluar sebentar untuk menerima telepon penting dari investor. Ia meninggalkan Bumi dengan satu pesan sederhana, gambarlah. Pakai semua yang ada di meja ini. Jangan takut kotor. Bumi menatap pensil di tangannya. Benda itu terasa asing, terlalu halus, terlalu sempurna. Selama ini jemarinya hanya akrab dengan debu kapur dan arang kayu yang kasar. Ia mencoba menggoreskan satu garis. Seret. Garis itu hitam, tegas, dan indah. Ada kepuasan yang meletup di dadanya. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia belum mandi. Ia lupa bahwa bajunya masih berbau jalanan. Ia merasa menjadi manusia. Namun, fatamorgana itu tidak bertahan lama. Pintu ruangan terbuka pelan. Bukan Langit yang masuk. Aroma parfum menyengat mendahului sosoknya. Seno melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar, namun menggema seperti ledakan bom di telinga Bumi. Bumi membeku. Pensil di tangannya terlepas, menggelinding jatuh ke karpet tebal. Ketakutan purba kembali menyergapnya. Seno tidak berteriak. Ia tidak membawa satpam. Ia justru tersenyum. Senyum yang sopan, rapi, namun matanya sedingin mata ikan mati di pasar. Ia berjalan mendekat, langkahnya santai, seolah sedang mengunjungi teman lama. Wah, seniman kecil kita sedang berkarya, ucap Seno lembut. Ia berdiri di belakang kursi Bumi, meletakkan tangannya di sandaran kursi. Bumi menyusut, berusaha membuat tubuhnya sekecil mungkin agar tidak bersentuhan dengan kain jas Seno. Tuan Langit sedang sibuk di bawah. Banyak tamu penting. Orang-orang hebat dari kementerian, kolektor dari luar negeri. Lanjut Seno, suaranya seperti bisikan ular. Ia mengambil kertas arces yang baru digores satu garis itu, mengangkatnya ke cahaya. Kertas yang bagus. Sayang sekali ternoda. Bumi menunduk dalam, menatap kuku-kukunya yang hitam. Saya tidak bermaksud. SSTT. Seno menaruh jari telunjuknya di bibir. Aku tidak marah. Aku justru kasihan padamu. Seno meletakkan kembali kertas itu, lalu mencondongkan tubuhnya hingga wajahnya sejajar dengan telinga Bumi. Kau tahu kenapa Tuan Langit membawamu ke sini? Bukan karena gambarmu bagus. Gambar gembel di jalanan banyak. Dia membawamu karena dia bosan. Dia butuh hiburan. Kau itu seperti monyet sirkus baginya. Dia ingin pamer ke teman-temannya betapa baiknya dia, betapa sucinya dia karena memungut sampah sepertimu. Jantung Bumi serasa diremas tangan tak kasat mata. Monyet sirkus? Benarkah? Ingatannya tentang nasi goreng semalam, tentang senyum hangat Langit, apakah itu semua palsu? Lihat dirimu. Seno menunjuk ke arah cermin besar di sudut ruangan. Bumi menoleh pelan. Di cermin itu, ia melihat kontras yang mematikan. Ia melihat ruangan yang elegan, penuh buku-buku tebal dan patung porselen. Dan di tengah keindahan itu, ada sesosok makhluk dekil, rambut kusut masai, wajah penuh daki, dan baju yang warnanya sudah berubah menjadi abu-abu kecoklatan karena debu. Ia tampak seperti noda tinta hitam di atas gaun pengantin putih. Menjijikkan. Mengganggu. Salah tempat. Nanti malam ada pesta besar lagi. Bisik Seno lagi. Kali ini nadanya terdengar prihatin yang dibuat-buat. Kalau Tuan Langit mengenalkanmu pada teman-temannya, apa kau tidak malu? Apa kau tidak sadar
Baumu akan membuat tamu-tamu itu muntah? Tuan Langit akan jadi bahan tertawaan satu kota. Karirnya akan hancur karena dia berteman dengan gembel. Seno menepuk bahu Bumi pelan, seolah membersihkan debu imajiner. Kalau kau benar-benar menghormati dia, kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Menghilanglah, sebelum kau menghancurkan hidup orang yang sudah memberimu makan. Kata-kata itu bukan pisau, tapi racun yang menyebar lambat dan melumpuhkan logika. Bumi merasa sesak napas. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak pasang. Benar. Seno benar. Ia egois. Ia lupa diri hanya karena diberi pensil dan nasi goreng. Tempatnya bukan di sini. Tempatnya di selokan. Kehadirannya di sini hanya akan menjadi aib bagi Tuan Roti yang baik hati. Maaf. Cicit Bumi. Air mata mulai menggenang tapi ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak berhak menangis di karpet mahal ini. Maaf. Tanpa menunggu Seno bicara lagi, Bumi melompat turun dari kursi. Ia tidak mengambil apapun. Ia bahkan tidak berani menatap pensil yang jatuh di lantai. Ia berlari. Ia menerobos pintu, menuruni tangga darurat dengan langkah tersandung-sandung. Di lantai bawah, ia melihat langit dari kejauhan. Pria itu sedang tertawa bersama sekelompok orang berjas rapi, memegang gelas sampanye, tampak bersinar dan agung. Dunia kita berbeda, Tuan. Langit dan bumi tidak akan pernah bisa bersatu. Bumi menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya dengan lengan, lalu berlari kencang menuju pintu keluar samping. Ia menabrak angin panas kota yang berdebu. Bunyi bising lalu lintas menyambutnya kembali seperti pelukan ibu tiri yang kejam. Ia terus berlari. Kakinya yang pincang terasa sakit luar biasa. Tapi ia paksa. Ia harus pergi jauh. Jauh sekali. Hingga baunya tidak akan pernah tercium lagi oleh hidung Tuan Langit. Di ruang kerjanya, Langit baru saja kembali 5 menit kemudian dengan membawa 2 gelas coklat panas. Senyum antusias terkembang di bibirnya. Ia ingin melihat apa yang digambar anak itu. Bumi, aku bawakan. Kata-katanya terhenti di udara. Ruangan itu kosong. Kursi bergeser miring. Jendela terbuka lebar, membiarkan angin panas masuk mengacak-acak kertas di meja. Langit meletakkan gelas coklat itu di meja dengan kasar, hingga isinya tumpah sedikit. Matanya menyapu ruangan dengan panik. Bumi. Tidak ada jawaban. Hanya gorden yang melambai-lambai diejek angin. Pandangan Langit jatuh ke lantai. Di karpet, tergeletak sebatang pensil grafit. Dan di atas meja, di kertas arces yang mahal itu, hanya ada satu garis pendek yang ragu-ragu. Dan sebuah noda basah. Air mata. Langit menyentuh noda air mata yang masih basah itu. Dingin. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Seno masuk dengan wajah pura-pura kaget. Loh, mana anak itu, Pak? Padahal tadi saya mau bawakan camilan. Langit tidak menoleh. Ia menatap noda air mata itu dengan tatapan yang berubah menjadi gelap. Instingnya menjerit. Anak itu tidak pergi karena bosan. Anak itu pergi karena takut. Dan di ruangan ini, hanya ada satu predator selain dirinya. Langit berbalik perlahan. Tatapannya menembus kacamata Seno, menelanjangi kepalsuan di baliknya. Apa yang kau katakan padanya, Seno? Suara Langit rendah, bergetar oleh amarah yang ia tahan sekuat tenaga agar tidak meledak menjadi pembunuhan. Saya tidak bicara apa-apa. Saya masuk, dia sudah lari. Mungkin dia sadar dia mencuri pensil Bapak. Elak Seno, meski keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Langit mencengkeram kerah kemeja Seno, mendorongnya hingga punggung Seno menabrak tembok. Dia tidak mencuri. Dia meninggalkan satu-satunya hal yang dia inginkan di lantai. Pensil itu. Napas Langit memburu. Bayangan wajah bumi yang polos, yang semalam berkata, biar dunianya tidak sepi lagi, kini menghantuinya. Ia baru saja menemukan warna dalam hidupnya, dan sekarang warna itu direnggut paksa. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya di luar sana. Desis Langit tepat di depan wajah Seno yang pucat pasi. Kau akan berharap kau tidak pernah dilahirkan. Langit melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat Seno terbatuk-batuk.
Tanpa membuang waktu sedetik pun, Langit berlari keluar. Ia tidak peduli pada tamu VIP. Ia tidak peduli pada pameran. Ia tidak peduli pada citranya. Ia berlari menuruni tangga, menerobos lobi, dan menghambur keluar ke jalanan yang terik. Matanya yang buta warna memindai kerumunan abu-abu, mencari satu sosok kecil yang berjalan pincang. Tapi kota itu terlalu besar, dan bumi sudah hilang di telan perut kota yang lapar. Di trotoar yang panas, Langit berdiri terpaku. Rasa sesal yang amat sangat menghantamnya. Ia seharusnya tidak meninggalkan anak itu sendirian. Ia seharusnya tahu bahwa dunia ini terlalu jahat untuk jiwa sebening bumi. Bumi! Teriak Langit dalam hati. Teriakannya memantul di dinding-dinding gedung pencakar langit yang bisu. Di kejauhan, guruh bergemuruh pelan. Hujan akan turun lagi. Dan Langit tahu, di suatu tempat di luar sana, adiknya sedang kedinginan sendirian, merasa dirinya adalah sampah yang tidak diinginkan. Malam telah turun, menyelimuti kota dengan jubah hitam yang pekat. Di Galeri Cakrawala, pesta masih berlangsung. Namun bagi Langit, gedung kaca itu kini hanyalah sebuah akuarium raksasa yang menyesakan. Setiap pujian yang dilontarkan tamu tentang kurasi jenius, nya terdengar seperti lebah yang berdengung di telinga, bising, mengganggu, dan tidak berarti. Lukisan-lukisan abstrak bernilai miliaran rupiah yang tergantung di dinding tampak mati. Datar. Hanya sekumpulan kanvas bisu yang tidak memiliki jiwa. Langit menyadari satu hal yang mengerikan. Tanpa bumi, galerinya kembali menjadi abu-abu. Ia meninggalkan pesta itu. Ia meninggalkan Seno yang sibuk menjilat para investor. Ia memacu mobil sportnya membelah jalanan protokol, bukan menuju apartemen mewahnya di pusat kota, melainkan memutar kemudi ke arah utara. Ke arah di mana lampu-lampu kota mulai meredup dan gedung-gedung pencakar langit berganti menjadi atap-atap seng yang berkarat. GPS di mobil mewahnya berhenti bekerja. Layar digital itu hanya menampilkan garis kosong tak bernama. Wilayah yang ia masuki sekarang tidak terdaftar dalam peta digital kaum elit. Ini adalah daerah bayangan, tempat di mana manusia-manusia yang tidak diinginkan kota ini bertahan hidup. Langit memarkir mobilnya di pinggir jalan besar yang retak. Ia tidak bisa masuk lebih dalam dengan kendaraan. Ia harus berjalan kaki. Begitu ia melangkah keluar dari kabin mobil yang kedap suara dan beraroma kulit, realitas menamparnya dengan brutal. Bau menyengat langsung menyerbu rongga hidungnya, campuran anyir air kali yang hitam, sampah busuk yang menumpuk berhari-hari, dan asap pembakaran plastik yang menyesakkan dada. Ini adalah dunia bumi. Langit merapatkan jas mahalnya, merasa konyol dengan penampilannya sendiri. Sepatu kulit Oxford miliknya yang mengkilap langsung terbenam ke dalam lumpur becek bercampur limbah rumah tangga. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa jijik yang telah ditanamkan seumur hidup dalam dirinya. Namun, bayangan wajah bumi yang ketakutan di ruang kerjanya tadi siang memaksanya terus melangkah. Di mana kau sembunyi? Batin Langit, matanya yang tajam menyisir kegelapan. Di sekelilingnya, gubuk-gubuk liar berdiri berdesakan seperti jamur parasit yang menempel di bantaran sungai. Dindingnya terbuat dari triplek bekas poster pilkada dan spanduk pecel lele. Suara tangis bayi, teriakan orang bertengkar, dan dangdut koplo dari radio butut bersahutan membentuk simfoni kemiskinan yang menyayat hati. Langit berjalan seperti alien yang tersesat. Orang-orang di sana menatapnya dengan tatapan bermusuhan. Tatapan curiga. Bagi mereka, pria berjas di malam hari hanya berarti dua hal: penggusuran atau polisi yang mencari mangsa. Permisi. Langit mencoba bertanya pada seorang ibu tua yang sedang memilah botol plastik di depan gubuknya. Apa ibu lihat anak laki-laki? Kurus, rambutnya agak panjang, kakinya pincang sedikit. Ibu itu menatap langit dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu meludah ke tanah. Banyak anak pincang di sini, Tuan. Anak pincang karena jatuh dari truk. Anak pincang karena dipukuli preman. Cari yang mana? Jawaban itu menohok ulu hati Langit. Di sini, cacat dan luka adalah hal biasa. Penderitaan adalah mata uang sehari-hari. Dia suka menggambar. Tambah Langit putus asa. Dia bawa buku gambar atau kapur. Anak gila itu, celetuk seorang pemuda bertato yang sedang nongkrong sambil menghisap rokok kretek. Si pelukis sampah?
Tadi sore saya lihat dia lari ke arah jembatan layang sana. Jalannya seret-seret kayak anjing kejepit. Pemuda itu tertawa, dan teman-temannya ikut tertawa. Tawa yang merendahkan. Rahang langit mengeras. Ingin rasanya ia menghajar mulut pemuda itu, tapi ia menahannya. Informasi itu lebih berharga dari egonya. Tanpa mengucapkan terima kasih, langit berlari ke arah yang ditunjuk. Jembatan layang itu menjulang di kejauhan, sebuah struktur beton raksasa yang membelah langit malam. Di bawahnya, gelap gulita. Tidak ada lampu jalan yang berani menyentuh area itu. Langit menyalakan senter dari ponselnya. Sinar putih menyapu pilar-pilar beton yang penuh coretan vandal. Anarko, Persija, bunuh diri. Kata-kata amarah tertulis di mana-mana. Langit masuk semakin dalam ke kolong jembatan. Udaranya lembab dan berat. Tikus-tikus got seukuran lengan orang dewasa berlarian mencicit kaget karena sorot lampu. Langit, yang biasanya akan berteriak histeris jika melihat kecoa di apartemennya, kini mengabaikan semua itu. Fokusnya hanya satu, menemukan adiknya. Bumi, teriaknya. Suaranya menggema, memantul di beton-beton dingin. Hening. Hanya suara tetesan air rembesan jalan tol di atas kepala. Es. Langit berjalan lagi. Kakinya tersandung tumpukan kaleng bekas. Ia hampir jatuh. Tangannya refleks menumpu pada dinding pilar. Saat itulah, cahaya senternya menyinari sesuatu di dinding pilar itu. Jantung langit berhenti berdetak. Di dinding beton yang kotor dan berlumut itu, terdapat sebuah gambar baru. Gambar itu dibuat menggunakan arang sisa pembakaran sampah. Gambarnya besar, memenuhi satu sisi pilar. Gambar seorang pria berjas, berdiri tegak, namun wajahnya kosong. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Dan di dada pria itu, ada lubang besar berbentuk hati yang retak. Di sekeliling pria itu, digambarkan hujan yang deras. Itu dia. Itu langit. Bumi menggambarnya. Bahkan dalam pelariannya, dalam ketakutan dan rasa terbuangnya, bumi masih memikirkan langit. Gambar itu bukan gambar kebencian. Itu gambar kesedihan. Gambar tentang seorang pria yang memiliki segalanya tapi kosong di dalam. Mata langit memanas. Di balik kacamata mahalnya, air mata yang selama ini ia anggap sebagai tanda kelemahan, mendesak keluar. Ia meraba gambar arang itu. Debu hitam menempel di jari-jarinya yang bersih. Maafkan aku, bisik langit pada gambar itu. Aku yang buta, bukan mataku yang rusak, tapi hatiku. Tiba-tiba, terdengar suara batuk yang parah dari balik tumpukan kardus di sudut terjauh kolong jembatan itu. Batuk yang basah, menyakitkan, dan terdengar sangat lemah. Langit menoleh cepat. Ia mengarahkan senternya ke sana. Di antara tumpukan sampah basah dan rongsokan besi tua, ada sebuah gubuk kardus reot yang nyaris rubuh. Atapnya hanya plastik terpal biru yang bolong-bolong. Langit berlari mendekat. Jantungnya berpacu lebih cepat dari mobil sportnya. Ketakutan terburuk membayang di pelupuk matanya. Ia menyibakkan terpal plastik yang menjadi pintu gubuk itu. Cahaya senter menerobos masuk ke dalam ruang sempit yang pengap itu. Dan di sana, meringkuk di atas tumpukan koran bekas yang lembab, terbaring sosok kecil itu. Bumi menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi, namun pipinya merah menyala. Bukan merah sehat, tapi merah demam tinggi. Matanya terpejam rapat. Napasnya pendek-pendek dan berbunyi ngik. Di tangannya, ia masih mendekap erat sebatang pensil grafit curian dari meja langit. Pensil itu patah jadi dua karena genggaman yang terlalu kuat. Bumi, panggil langit. Suaranya pecah. Ia tidak peduli lagi pada kuman. Ia tidak peduli pada bau pesing. Langit merangkak masuk ke dalam gubuk sempit itu, berlutut di lantai tanah, dan mengangkat kepala adiknya ke pangkuannya. Tubuh bumi panas membara, seperti bara api. Tuan Roti. Racau bumi dalam tidurnya. Matanya tidak terbuka. Maaf, saya sampah, saya pergi. Hati langit hancur berkeping-keping. Kata-kata Seno telah meracuni alam bawah sadar anak ini begitu dalam. Tidak, kau bukan sampah. Langit mendekap tubuh kurus itu erat-erat,
mentransfer panas tubuhnya sendiri, membiarkan jas mahalnya menjadi selimut bagi bumi. Kau adikku, kau senimanku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun membuangmu lagi. Di luar, guntur menggelegar. Langit melihat ke langit-langit beton jembatan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Menemukan bumi adalah satu hal, tapi menyelamatkannya dari demam ini dan dari iblis bernama Seno adalah hal lain. Malam itu, di bawah jembatan yang bau dan kotor, Langit menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada seluruh koleksi lukisan di galerinya. Ia menemukan alasan untuk hidup. Di dalam perut gubuk kardus yang sempit itu, waktu terasa meleleh. Udara pengap bercampur dengan bau sampah basah dan keringat demam menciptakan atmosfer yang mencekik. Langit, pria yang terbiasa dengan ruangan berpendingin udara dan spray sutra, kini duduk bersimpuh di atas tanah liat yang becek. Jas Italian Wall seharga puluhan juta miliknya kini kotor, kusut, dan tidak berharga. Namun, Langit tidak peduli. Seluruh dunianya kini menyusut menjadi satu titik fokus. Sosok rapuh yang menggigil di pangkuannya. Bumi terbakar, bukan oleh api, melainkan oleh demam yang mengamuk. Tubuh kurus itu bergetar hebat, gigi-giginya beradu menimbulkan bunyi gemertuk yang mengerikan. Tak, tak, tak. Panas yang memancar dari kulit bumi begitu intens hingga menembus ke meja langit, seolah memperingatkan bahwa nyawa pemuda ini sedang berada di ujung tanduk. Tahan, kumohon tahan. Bisik Langit. Suaranya pecah oleh kepanikan yang jarang ia rasakan. Langit merogoh saku jasnya, mencari ponsel. Sinyal di kolong jembatan ini timbul tenggelam. Sebuah ironi bagi kota metropolitan. Ia mencoba menelepon ambulans, namun panggilan terputus. Ia mencoba lagi. Gagal. Rasa frustrasi membuat Langit ingin berteriak, memaki Tuhan, memaki nasib, memaki dirinya sendiri. Ia harus menurunkan demam ini. Sekarang. Atau otak adiknya akan rusak permanen. Langit melepas dasinya dengan kasar, membuangnya ke sudut gubuk. Ia melepas jasnya, lalu merobek lengan kemeja putihnya yang bersih. Srek. Kain katun mahal itu kini hanyalah secarik lep. Langit meraih botol air mineral sisa milik bumi yang tergeletak di tanah, air yang mungkin sudah tidak higienis, dan membasahi kain itu. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah sedang membersihkan lukisan rapuh berusia ratusan tahun, Langit menyeka wajah bumi. Ia menyeka keringat dingin di dahi yang berkerut menahan sakit. Ia menyeka leher yang penuh daki. Ia menyeka kelopak mata yang terpejam gelisah. Di bawah lapisan debu jalanan yang mulai luntur oleh air, Langit melihat fitur wajah itu semakin jelas. Hidung itu, garis rahang itu, ibu. Racau bumi lagi. Tangannya menggapai-gapai udara kosong, seolah ingin meraih sesuatu yang tak kasat mata. Panas. Tangan ibu panas. Tangan bumi terangkat, mencakar udara dengan putus asa. Langit menangkap tangan itu. Tangan seniman yang kasar. Tangan yang telah menciptakan keindahan di trotoar dan di atas koran bekas. Langit menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan rasa aman. Aku di sini. Tidak ada api. Aku di sini, ucap Langit menenangkan. Saat itulah, Langit merasakan tekstur yang aneh di telapak tangan bumi. Bukan kapalan biasa. Ada bagian kulit yang terasa lebih keras, tidak rata, dan menonjol di bagian tengah telapak tangan kanan bumi. Langit mengernyit. Ia mengarahkan senter ponselnya yang tergeletak di tanah, agar menyorot langsung ke tangan itu. Ia membuka perlahan kepalan tangan bumi yang kaku. Jantung Langit seolah dipalu godam. Di sana, di tengah telapak tangan yang kotor itu, terdapat sebuah jaringan parut bekas luka bakar yang sudah lama sembuh. Luka itu berwarna lebih pucat dari kulit sekitarnya, membentuk lengkungan yang sangat spesifik. Bentuk bulan sabit. Napas Langit tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar. Pupilnya mengecil karena syok. Dunia di sekitarnya berputar. Suara hujan di luar meredup, digantikan oleh suara dengingan tinggi di telinganya. Memori itu menghantamnya tanpa ampun. 20 tahun lalu, malam jahanam itu, api melahap rumah panti asuhan tempat mereka tinggal. Langit kecil, saat itu bernama Awan, dan adiknya, saat itu bernama Tanah, terjebak di kamar.
Gagang pintu kamar itu terbuat dari besi tempak kuno berbentuk melengkung. Gagang itu membara merah karena panas api. Mereka berdua berusaha membuka pintu itu bersamaan. Mereka berdua menggenggam gagang besi panas itu secara bersamaan, dengan tangan yang saling bertumpuk, mengerahkan seluruh tenaga untuk memutar kunci yang macet. Kulit mereka melepuh bersamaan. Daging mereka terbakar, mencetak bentuk gagang pintu itu ke dalam telapak tangan mereka selamanya. Sebuah stempel penderitaan yang mengikat nasib mereka. Langit melepaskan tangan bumi dengan gemetar. Dengan gerakan kaku seperti robot, ia mengangkat tangan kanannya sendiri. Ia menatap telapak tangannya yang bersih dan terawat. Di sana, di tempat yang sama persis, terdapat luka bakar yang sama. Bentuk bulan sabit. Selama ini langit menyembunyikannya, menganggapnya sebagai cacat yang jelek. Ia bahkan sering memakai sarung tangan saat bekerja agar orang tidak bertanya. Ia mendekatkan tangan kanannya ke tangan kanan bumi. Ia menempelkan kedua telapak tangan itu. Luka bertemu luka. Bulan sabit bertemu bulan sabit. Sempurna. Seperti dua keping puzzle yang akhirnya pulang ke rumah setelah tersesat di samudera waktu. Garis takdir itu nyata. Dan kini garis itu bersinar terang di tengah kegelapan kolong jembatan. Tanah. Nama itu keluar dari mulut langit, bukan sebagai panggilan, tapi sebagai doa. Air matanya tumpah, bukan setetes dua tetes, tapi aliran deras yang tak terbendung. Pertahanannya runtuh total. Kurator yang dingin, pria yang sombong, kakak yang lupa diri, semuanya hancur lebur di hadapan bukti ini. Anak ini, pemuda yang ia anggap gembel bau ini, adalah separuh jiwanya yang hilang. Pemuda yang ia beri roti sisa, yang ia biarkan tidur di teras, yang ia biarkan dihina oleh Seno, adalah adik kandungnya sendiri. Adiknya yang ia pikir sudah mati terbakar malam itu, karena terpisah oleh runtuhan balok kayu. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Isak langit. Rasa bersalahnya begitu besar, hingga rasanya ia ingin merobek dadanya sendiri. Aku membiarkanmu kelaparan. Aku membiarkanmu kehujanan, sementara aku tidur di kasur empuk. Langit membungkuk, mencium kening bumi yang panas penuh keringat dan debu. Ia tidak lagi mencium bau sampah. Ia mencium bau darah dagingnya sendiri. Maafkan kakak, tanah. Maafkan kakak. Bumi bergerak gelisah. Matanya sedikit terbuka. Tatapannya kabur, tidak fokus. Ia melihat wajah langit yang basah oleh air mata, diterangi cahaya senter yang dramatis. Awan? Bisik bumi, suaranya nyaris tak terdengar, serak dan lemah. Mungkin itu hanya igauan. Mungkin bumi sedang memanggil hantu masa lalunya. Tapi bagi langit, satu kata itu adalah pengampunan sekaligus hukuman. Langit menghapus air matanya kasar. Wajahnya berubah. Kesedihan itu menguap, digantikan oleh tekad baja yang membara di matanya. Ia bukan lagi langit si kurator. Ia adalah awan, sang kakak pelindung. Ia tidak akan membiarkan adiknya mati di sini. Tidak malam ini. Tidak selamanya. Langit melepas jasnya sepenuhnya, membungkus tubuh bumi dengan erat seperti bayi. Ia mengangkat tubuh kurus itu dengan mudah, terlalu mudah, dan itu membuat hati langit semakin sakit menyadari betapa ringannya beban penderitaan yang ditanggung adiknya. Kita pulang, bisik langit tegas di telinga bumi. Kita pulang ke rumah yang sebenarnya. Langit merangkak keluar dari gubuk, menggendong bumi dalam dekapannya. Hujan di luar sudah berubah menjadi badai. Angin kencang menampar wajah mereka. Tapi langit tidak goyah. Ia berjalan menembus lumpur, menembus gelap, menembus tatapan orang-orang pinggiran yang melihatnya dengan heran. Ia berjalan menuju mobilnya seolah sedang membawa harta karun paling mahal di dunia. Lukisan Mona Lisa tidak ada harganya dibanding beban di lengannya saat ini. Namun, langit tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya bukan di langit. Badai itu sedang menunggu di galeri. Seno, yang panik karena langit menghilang tiba-tiba, sedang merencanakan sesuatu untuk menutupi jejak kejahatannya. Sesuatu yang akan melibatkan api, elemen yang paling mereka takuti. Tapi langit tidak peduli. Ia sudah menemukan warnanya. Dan ia siap membakar dunia jika ada yang berani menyentuh adiknya lagi. Bunyi bip, bip, bip.
Dari monitor elektrokardiogram menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan ruang ICU rumah sakit pusat itu. Ruangan itu putih, steril, dan berbau alkohol tajam, kebalikan total dari gubuk kardus di bawah jembatan layang. Di atas ranjang sempit dengan spray yang ditarik rapi hingga dada, Bumi terbaring diam. Tubuhnya yang kurus kini dipenuhi selang. Infus menancap di punggung tangannya yang penuh luka, mengalirkan cairan antibiotik dan nutrisi ke dalam pembuluh darahnya yang kolaps. Langit duduk di kursi besi di samping ranjang, tubuhnya merosot kelelahan. Jas mahalnya sudah ia buang ke lantai. Kemeja putihnya yang robek lengan kini bernoda lumpur kering. Ia tidak peduli. Matanya terpaku pada dada Bumi yang naik turun perlahan. Dokter bilang, ini adalah pneumonia akut dan malnutrisi berat. 1 jam terlambat saja, jantung Bumi mungkin sudah menyerah. Langit menggenggam tangan kiri Bumi, tangan yang tidak memiliki luka bakar bulan sabit. Ia mengusap jari-jari adiknya yang kapalan itu dengan kelembutan seorang ibu. Kau aman sekarang, Tanah, bisik Langit parau. Kakak di sini. Tidak ada yang boleh menyakitimu lagi. Untuk sesaat, Langit merasa dunia akhirnya berpihak padanya. Ia telah menemukan warna-nya. Ia membayangkan masa depan. Bumi akan sembuh, mereka akan tinggal bersama, dan Bumi bisa melukis sepuas hatinya dengan kanvas terbaik dan cat termahal, tanpa harus takut hujan menghapus karyanya. Namun, Langit lupa satu hal. Kejahatan tidak pernah tidur nyenyak. Sementara itu, di Galeri Cakrawala, pesta telah usai. Tamu-tamu VIP sudah pulang dengan mobil mewah mereka, membawa pulang katalog pameran dan gosip hangat. Gedung kaca itu kini sunyi, hanya diterangi lampu keamanan yang remang-remang. Di dalam ruang kerja Langit di lantai 2, Seno sedang berdiri gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena teror. Ia baru saja membongkar brankas kecil di balik lukisan dinding. Ia panik. Uang kas galeri yang selama ini ia gelapkan untuk judi online sudah habis total. Ia mengira ia punya waktu setahun lagi untuk menutupinya sebelum audit tahunan. Tapi kembalinya anak gelandangan itu, dan tatapan membunuh Langit tadi siang, mengubah segalanya. Seno tahu, begitu Langit sadar sepenuhnya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membersihkan hama di galeri. Dan hama itu adalah Seno. Jika Langit menyelidiki CCTV yang dihapus, jika Langit mengaudit keuangan, Seno akan membusuk di penjara. Tidak, aku tidak akan hancur sendirian, desis Seno, matanya liar menatap sekeliling ruangan. Tatapannya jatuh pada meja kerja Langit. Di sana, tertinggal sketsa rumah terbakar yang sempat ditaruh Langit, dan kertas arces dengan 1 garis ragu milik Bumi. Otak licik Seno bekerja cepat. Ia menyusun skenario jahat. Bagaimana jika galeri ini terbakar? Semua bukti penggelapan uang akan hangus. Dan yang paling manis, ia bisa menuduh gelandangan itu sebagai pelakunya. Bukankah anak itu menyelinap masuk kemarin? Bukankah anak itu punya motif dendam karena diusir? Seno tersenyum gila. Itu rencana yang sempurna. Langit akan sibuk mengurus adiknya yang sakit, sementara aset, kebanggaannya menjadi abu. Langit akan bangkrut, dan Bumi akan dipenjara sebagai pembakar gedung. Seno bergerak cepat menuju gudang penyimpanan di lantai 1. Ia mengambil jeriken turpentine, minyak pelarut cat, dan alkohol murni yang biasa digunakan untuk restorasi lukisan. Cairan-cairan itu sangat mudah terbakar. Ia menyiramkan cairan berbau tajam itu ke sepanjang lorong utama galeri. Ia menyiramkannya ke karpet mahal, ke tirai bludru, dan ketumpukan kanvas di gudang. Bau uap kimiawi memenuhi udara, menusuk hidung, menjanjikan kehancuran. Seno berjalan mundur hingga ke pintu keluar belakang. Di tangannya, ia memegang korek api gas pemantik rokok. Selamat tinggal, Cakrawala, bisik Seno. Strek. Api kecil menyala di ujung korek. Seno melemparnya ke genangan turpentine di lantai. Wos! Api tidak merambat pelan, ia meledak. Lidah api berwarna jingga kemerahan, warna yang tidak bisa dilihat Langit, tapi sangat dipuja oleh Bumi, melompat ganas, menjilat dinding, melahap lukisan, dan merayap naik ke langit-langit. Alarm kebakaran meraung-raung memecah kesunyian malam, tapi Seno sudah menghilang di balik kegelapan gang, meninggalkan neraka yang baru saja ia ciptakan.
Di rumah sakit, ponsel Langit bergetar hebat di atas meja nakas, berbunyi nyaring memecah ketenangan Icu. Langit tersentak bangun dari kantuk ayamnya. Ia melihat layar ponselnya. Panggilan dari Security Gallery. "Halo?" jawab Langit setengah berbisik, takut membangunkan bumi. "Pak Langit, kebakaran. Galeri kebakaran, Pak." Suara satpam di ujung telepon terdengar histeris. Berlatar belakang suara sirine pemadam kebakaran dan gemuruh api yang mengerikan. Darah Langit seketika menjadi es. Ia berdiri tegak, kursi besi berdecit keras di lantai. "Apa maksudmu kebakaran?" "Api besar sekali, Pak. Dari gudang bawah sampai lantai 2. Kami tidak bisa masuk. Semuanya habis, Pak. Lukisan-lukisan, ruangan Bapak, semuanya." Langit mematung. Ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Api lagi. Trauma itu datang menghantamnya seperti tsunami. Ingatannya berputar kembali ke 20 tahun lalu. Panas, asap, teriakan, rasa sakit di telapak tangan, dan rasa kehilangan. Galeri itu bukan sekadar gedung. Galeri itu adalah hidupnya. Itu adalah tempat di mana ia menyimpan satu-satunya sketsa peninggalan bumi, gambar rumah terbakar, yang ia tinggalkan di meja kerjanya karena panik saat lari mencari bumi tadi. Jika sketsa itu hangus, bukti fisik ikatan masa lalu mereka akan hilang. Jika galeri itu hancur, biaya pengobatan bumi, masa depan mereka, semuanya akan menjadi abu. Asuransi mungkin akan menutupi kerugian gedung. Tapi reputasi, karya seni yang tak tergantikan. Langit menatap bumi yang terbaring lemah. Ia berada di persimpangan jalan yang kejam. Haruskah ia tetap di sini, memegang tangan adiknya yang sedang berjuang melawan maut? Atau haruskah ia pergi menyelamatkan rumah mereka yang sedang dilahap api? "Pak Langit, halo. Bapak harus datang. Polisi butuh keterangan," teriak satpam di telepon. Langit memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menatap wajah damai bumi. Lalu ia menatap tangan kanannya sendiri, tangan dengan luka bulan sabit itu. Selama 20 tahun, Langit telah memilih karir. Ia memilih uang. Ia memilih menjadi Langit si kurator, untuk melupakan rasa sakit menjadi awan si yatim piatu. Dan pilihan-pilihan itu yang membuatnya buta terhadap keberadaan adiknya sendiri di trotoar depan galerinya. Malam ini, api itu mencoba mengambil segalanya lagi. "Biarkan saja," ucap Langit dingin ke telepon. "Apa, Pak?" Satpam itu bingung. "Biarkan terbakar. Fokus evakuasi manusia. Jangan ada yang masuk untuk menyelamatkan lukisan. Nyawa lebih penting dari kanvas," perintah Langit tegas, lalu memutus sambungan telepon. Langit melempar ponselnya ke sofa. Ia kembali duduk. Ia kembali menggenggam tangan bumi. Ia tidak akan pergi. Ia tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu di mana ia terpisah dari adiknya saat api mengamuk. Kali ini, ia akan tetap di sini. Biarlah galerinya menjadi arang. Biarlah hartanya lenyap. Asalkan tangan ini, tangan kurus yang hangat ini, tidak terlepas dari genggamannya lagi. Namun, Langit tidak tahu bahwa Seno telah meninggalkan satu hadiah terakhir di lokasi kebakaran. Sebuah botol thinner dengan sidik jari bumi yang sengaja Seno curi dari gubuk kardus. Bekas botol air minum bumi yang ia ambil diam-diam saat menggeledah sebelumnya. Besok pagi, saat api padam, Langit tidak hanya akan menghadapi puing-puing bangunan. Ia akan menghadapi polisi yang membawa surat penangkapan untuk adiknya yang sedang koma. Malam semakin larut. Di luar jendela rumah sakit, langit tampak memerah. Bukan karena fajar, tapi karena pantulan api raksasa yang sedang membakar mimpi-mimpi di kejauhan. Ini adalah malam terpanjang dalam hidup Langit. Dan dia buta warna. Dia tidak bisa melihat merahnya bahaya yang sedang mengintai. Matahari pagi terbit di atas reruntuhan galeri Cakrawala, menyinari pemandangan yang menyedihkan. Gedung kaca yang agung itu kini tak lebih dari kerangka baja hitam yang melengkung dihajar panas. Bau hangus yang tajam menguar ke udara, bercampur dengan aroma anyir air sisa pemadam kebakaran yang menggenang di lantai marmer, lantai yang dulu dijaga Langit agar tak bernoda sedikitpun.
Di tengah puing-puing basah yang berasap itu, Seno berdiri dengan wajah berduka. Ia sedang memberikan keterangan kepada seorang perwira polisi. Di tangannya, ia memegang sapu tangan, pura-pura menyeka air mata buaya, padahal hatinya bersorak kemenangan. Saya yakin pelakunya anak jalanan itu, Pak. Isak Seno, suaranya bergetar dibuat-buat. Namanya Bumi. Kemarin siang saya memergokinya mencuri Kate. Dia dendam karena saya usir. Lihat ini. Seno menunjuk arah botol plastik bekas thinner yang tergeletak di dekat titik awal api. Botol yang sudah ia tanam sidik jari Bumi di sana. Botol ini milik dia. Saya sering melihat dia minum dari botol butut seperti ini. Dia pasti menyiram bensin lalu lari. Dasar gembel tidak tahu diri. Sudah diberi makan oleh Pak Langit, malah menggigit tangan majikan. Polisi itu mengangguk-angguk serius, mencatat kesaksian Seno. Kami akan segera mengeluarkan surat penangkapan. Ciri-cirinya: kurus, rambut panjang, bau, dan pincang. Cari saja di kolong jembatan layang utara. Dia pasti sembunyi di sana. Seno tersenyum tipis. Selesai, pikirnya. Langit bangkrut, Bumi di penjara, dan aku bebas dengan uang curianku. Namun, senyum itu bekus ketika saat sebuah suara bariton yang dingin membelah udara pagi. Tidak perlu mencarinya. Semua kepala menoleh. Langit berjalan menembus garis polisi berwarna kuning. Penampilannya berantakan, kemeja kotor, wajah lelah, mata merah, namun aura dominasinya belum pudar. Ia berjalan di atas pecahan kaca dan arang lukisan tanpa menunduk. Ia menatap Seno bukan seperti melihat rekan kerja, tapi seperti melihat bangkai tikus. Pak Langit, seru Seno, pura-pura kaget. Bapak selamat. Syukurlah. Lihat Pak, galeri kita, anak gembel itu membakarnya. Langit berhenti tepat di depan Seno. Polisi mendekat. Pak Langit, saksi mengatakan tersangka adalah pemuda bernama Bumi. Kami butuh konfirmasi Anda untuk penangkapan. Langit menatap polisi itu, lalu menatap Seno dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Bumi tidak mungkin membakar galeri ini, ucap Langit tenang, namun penuh penekanan. Tapi Pak, buktinya ada. Potong Seno panik. Botol itu, motifnya. Dia dendam. Jam berapa kebakaran mulai terjadi? Tanya Langit pada polisi, mengabaikan Seno. Berdasarkan alarm, pukul 2.15 pagi, Pak. Langit merogoh saku celananya, mengeluarkan secari kertas truk medis yang baru ia terima dari administrasi rumah sakit tadi subuh. Ia menyodorkannya ke wajah Seno. Pukul 2.15 pagi, Bumi sedang mengalami henti jantung di ruang ICU rumah sakit pusat. Aku ada di sana, memegang tangannya saat dokter memompa dadanya. Ada 10 dokter dan perawat yang bisa bersaksi. CCTV rumah sakit merekam kami masuk pukul 1.30. Wajah Seno memucat drastis. Darahnya seolah tersedot habis ke kaki. Ia tidak memperhitungkan ini. Ia mengira Bumi sekarat sendirian di gubuk kardus. Ia tidak tahu Langit telah menyelamatkannya. Jadi jelaskan padaku, Seno. Langit maju satu langkah, mendesak Seno mundur hingga menabrak mobil polisi. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang koma dan berjuang demi napasnya, bisa menyiram bensin di sini pada saat yang bersamaan? Apakah dia punya ilmu membelah diri? Seno gagap. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Itu, mungkin dia bayar orang. Dia bahkan makan roti sisa sampah. Bentak Langit, suaranya menggelegar membuat polisi tersentak. Amarah yang ia tahan sejak semalam akhirnya meledak. Dan satu lagi, kau bilang CCTV korup kena petir kemarin? Aku baru saja menelepon vendor server. Mereka bilang ada backup cloud otomatis. Rekamannya aman. Langit menunjuk dada Seno dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah. Aku akan membuka rekaman itu. Dan aku yakin, aku akan melihat wajahmu menyiramkan turpentine ke lukisan-lukisanku untuk menutupi audit keuangan yang akan kulakukan minggu depan. Seno ambruk. Kakinya lemas. Ia tahu ia tamat. Argumennya hancur, alibinya patah, dan kejahatannya telanjang di hadapan hukum. Borgol dia, perintah Langit pada polisi.
Dan pastikan dia membusuk di sel yang tidak punya jendela. Saat polisi menyeret Seno yang meronta-ronta sambil memaki, Langit tidak merasa puas. Ia hanya merasa lelah. Ia menatap reruntuhan galerinya. Mimpinya selama 10 tahun telah menjadi arang. Hitam, kelabu, jelek. Tapi anehnya, Langit tersenyum. Karena ia tahu, harta yang sebenarnya tidak ada di sini. Harta itu sedang menunggunya di ruang rawat nomor 305. 1 jam kemudian, di rumah sakit. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus tirai jendela kamar rawat, jatuh tepat di wajah Bumi. Kelopak matanya bergerak-gerak pelan. Bulu matanya bergetar. Perlahan, mata itu terbuka. Buram, putih, silau. Hal pertama yang dilihat Bumi adalah langit-langit yang bersih. Bukan terpal bolong, bukan beton jembatan. Bau obat-obatan menggantikan bau sampah. Rasa sakit di dadanya sudah berkurang, digantikan rasa hangat dari selimut tebal. Kau sudah bangun. Suara itu, suara Tuan Roti. Bumi menoleh lemah ke samping. Di sana, duduk di kursi penunggu, Langit sedang mengupas apel. Jasnya sudah hilang, diganti dengan kaos oblong polos yang ia beli di minimarket rumah sakit. Tanpa atribut kemewahannya, Langit terlihat manusiawi. Terlihat seperti seorang kakak, bukan bos besar. Tuan, bisik Bumi. Tenggorokannya sakit, tapi ia memaksakan diri bicara. Saya, di surga. Langit terkekeh pelan, meletakkan pisau dan apel. Ia mendekat, duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur menyentuh dahi Bumi. Dingin. Demamnya sudah turun. Belum. Kau masih di bumi, Bumi, jawab Langit lembut. Tuhan belum mau menerimamu karena lukisanmu belum selesai. Bumi mencoba bangun, tapi Langit menahannya. Jangan bergerak dulu. Tubuhmu masih kaget menerima nutrisi. Bumi menatap sekeliling. Kenapa? Kenapa Tuan tolong saya? Saya kan pencuri, kata Pak Kacamata. SSTT. Langit meletakkan jari telunjuknya di bibir Bumi. Orang jahat itu sudah pergi. Dia tidak akan menyakitimu lagi. Langit diam sejenak. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan hatinya. Ia mengangkat tangan kanannya, lalu meraih tangan kanan Bumi yang terbebas dari infus. Ia membuka telapak tangan mereka berdua, mensejajarkannya di atas selimut putih. 2 bulan sabit. Mata Bumi membelalak melihat luka di tangan Langit. Luka yang sama persis dengan miliknya. Luka yang selama ini ia kira hanya tanda kutukan kemiskinannya. Kau ingat luka ini? Tanya Langit, suaranya bergetar. Kau ingat pintu yang panas itu? Kau ingat siapa yang memegang tanganmu saat itu? Air mata mulai menggenang di mata Bumi. Ingatan masa kecil yang selama ini terkunci rapat di balik trauma, perlahan terbuka. Bayangan seorang anak laki-laki yang lebih tua, yang selalu membagi jatah makannya, yang selalu melindunginya dari anak-anak nakal di panti. Awan. Suara Bumi pecah. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pengakuan. Langit mengangguk. Air matanya jatuh menetes ke tangan mereka yang bertaut. Iya, tanah. Ini kakak. Maaf kakak telat. Maaf kakak butuh 20 tahun untuk menemukanmu. Pertahanan Bumi runtuh. Ia tidak peduli pada sakit di dadanya. Ia menghambur bangun, memeluk leher Langit erat-erat. Ia menangis meraung-raung, menumpahkan segala rasa takut, rasa lapar, rasa dingin, dan rasa sepi yang ia pendam sendirian di jalanan selama bertahun-tahun. Kakak, jangan pergi lagi. Takut. Aku takut sendirian. Raung Bumi di bahu Langit. Langit membalas pelukan itu tak kalah erat. Ia membenamkan wajahnya di rambut Bumi yang apek namun kini mulai wangi sampo rumah sakit. Ia merasakan tulang-tulang punggung adiknya yang menonjol. Hatinya sakit, tapi juga lega luar biasa. Tidak akan. Demi Tuhan, tidak akan. Bisik Langit di sela isak tangisnya. Mulai sekarang, kemanapun kakak pergi, kau ikut. Kau tidak akan pernah tidur di aspal lagi. Kau tidak akan pernah makan sisa lagi. Kita pulang, Dek. Kita pulang.
Di kamar rumah sakit yang sempit itu, dua saudara yang terpisah oleh nasib dan dipertemukan oleh seni, akhirnya menyatu kembali. Tidak ada tuan dan gelandangan. Tidak ada kurator dan pengamen. Hanya ada awan dan tanah, langit dan bumi. Dua elemen yang berbeda, namun saling membutuhkan untuk menciptakan kehidupan. Di luar jendela, langit melihat sesuatu yang ajaib. Di balik awan mendung sisa hujan semalam, muncul pelangi samar-samar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, meski matanya masih buta warna, langit merasa ia bisa melihat semua warna itu dengan jelas. Karena warnanya sekarang ada di dalam pelukannya. 1 tahun kemudian, musim panas telah tiba di kota itu, membawa cahaya matahari yang melimpah ruah, menghapus jejak-jejak musim hujan yang kelabu. Di bekas lokasi Galeri Cakrawala yang dulu megah dan angkuh, kini berdiri sebuah bangunan baru. Tidak ada lagi dinding kaca tinggi yang mengintimidasi. Tidak ada lagi lantai marmer licin yang melarang debu hinggap. Bangunan itu kini bergaya industrial terbuka, dengan dinding bata ekspos yang hangat dan tanaman rambat yang menjuntai di setiap sudut. Pintu depannya selalu terbuka lebar, tanpa satpam galak, menyambut siapa saja, mulai dari kolektor seni bermobil mewah hingga anak-anak sekolah yang pulang berjalan kaki. Di atas pintu masuk, terpasang papan nama kayu sederhana dengan tulisan tangan, Studio Awan Tanah. Di dalam, suasana riuh rendah namun damai. Aroma ket minyak yang tajam bercampur dengan aroma kopi segar dan kue kayu manis yang dipanggang di sudut ruangan. Hari ini adalah pembukaan pameran perdana mereka sejak insiden itu. Langit berdiri di sudut ruangan, bersandar santai pada pilar bata. Penampilannya telah berubah drastis. Jas Italian wool yang kaku dan mencekik itu telah pensiun, digantikan oleh kemeja linen putih yang digulung sesiku dan celana chino santai. Kacamata mahalnya masih ada, namun tatapan di balik lensa itu tidak lagi dingin memindai kekurangan. Tatapan itu kini hangat, penuh kebanggaan, seperti seorang ayah yang melihat anaknya wisuda. Matanya tertuju ke tengah ruangan. Di sana, dikelilingi oleh puluhan pengunjung yang berdecak kagum, berdiri Bumi. Adiknya itu bukan lagi tikus got yang bau dan penuh koreng. Bumi kini terlihat sehat. Pipi yang dulu cekung kini berisi dan merona segar. Rambutnya yang dulu kusut masai kini dipotong rapi, meski tetap dibiarkan sedikit berantakan untuk mempertahankan jiwa senimannya. Ia mengenakan apron kanvas yang penuh noda cat warna-warni, noda yang kini menjadi lencana kehormatan, bukan tanda kekumuhan. Bumi sedang menjelaskan lukisan terbarunya kepada seorang kritikus seni tua yang cerewet. "Kenapa Bapak melukis kota ini dengan warna jingga semua?" tanya kritikus itu, menyipitkan mata pada lukisan besar yang menampilkan jalanan kumuh namun bersinar terang. Bumi tersenyum, senyum gingsul yang sama, namun kini penuh percaya diri. "Karena jingga itu warna harapan, Pak," jawab Bumi renyah. "Dulu, waktu saya lapar dan kedinginan di jalan, saya selalu melihat lampu jendela orang kaya warnanya jingga. Bagi saya, jingga berarti pulang. Jingga berarti ada nasi hangat dan kasur empuk." Kritikus itu terdiam, lalu mengangguk takzim. Ia tidak mendebat teori warna. Ia merasakan jiwa warna itu. Langit tersenyum tipis. Hatinya membuncah. Ia teringat setahun lalu, saat ia menemukan Bumi sekarat di gubuk kardus, memegang pensil patah. Hari ini, tangan yang sama itu memegang kuas-kuas terbaik dan menandatangani kontrak pameran internasional. Seno, pria itu sudah menjadi sejarah. Kabar terakhir yang didengar Langit, Seno sedang menikmati masa tuanya di balik jeruji besi Nusa Kambangan, merenungi nasib di sel yang, sesuai permintaan Langit, tidak memiliki jendela. Kejahatan telah membayar harganya, dan kebaikan telah menuai hasilnya. "Melamun lagi, Kak." Suara riang itu membuyarkan lamunan Langit. Bumi tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya, membawa 2 gelas es jeruk. "Capek?" tanya Langit, menerima gelas itu. Ia secara refleks merapikan kerah apron Bumi yang miring, kebiasaan kakak protektif yang sulit hilang. "Sedikit." Ternyata jadi orang terkenal itu melelahkannya. Kekeh Bumi, lalu matanya berbinar nakal. Tapi lebih capek dikejar Satpol PP, sih. Mereka berdua tertawa. Tawa yang lepas. Tawa yang merayakan masa lalu yang pahit sebagai lelucon yang sudah berlalu. "Kak," panggil Bumi,
Nadanya berubah serius. Ia menarik lengan baju langit, menuntunnya membelah kerumunan menuju bagian paling belakang galeri. Tempat yang ditutupi kain beludru merah. Aku punya sesuatu buat kakak. Ini tidak dijual. Ini buat dipajang di kamar kita. Langit mengerutkan kening. Apa ini? Kau menggambar rumah terbakar lagi? Bukan. Buka saja. Langit menarik kain penutup itu perlahan. Lukisan itu besar. Kanvas berukuran 2 meter. Dan saat kain itu jatuh sepenuhnya ke lantai, napas langit tercekat. Itu adalah lukisan potret diri langit. Namun, Bumi tidak melukisnya dengan gaya realis biasa. Bumi melukis wajah langit menggunakan ribuan titik warna abu-abu dan hitam. Di mata orang awam, lukisan itu mungkin tampak suram. Tapi di tengah dada sosok langit dalam lukisan itu, tepat di bagian jantung, Bumi melukis sebuah bentuk hati yang meledak dengan warna-warni spektrum penuh. Merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Di bawah lukisan itu, tertulis judul kecil, Matahari yang Buta Warna. Langit terpaku. Matanya memanas. Ia menoleh ke arah Bumi, meminta penjelasan. Kakak selalu bilang kalau dunia kakak itu sepi. Cuma abu-abu, ucap Bumi pelan. Matanya berkaca-kaca menatap kakaknya. Tapi kakak salah. Kakak mungkin tidak bisa lihat warna merah di apel atau warna hijau di daun. Tapi kakaklah yang kasih warna buat hidup aku. Kalau nggak ada kakak, hidup aku cuma hitam putih selamanya. Bumi menyentuh bagian dada lukisan itu. Di sini, di hati kakak, semua warna itu ada. Dan itu lebih indah daripada pelangi manapun. Pertahanan langit runtuh untuk yang kesekian kalinya. Ia tidak peduli ditonton banyak orang. Ia menarik adiknya ke dalam pelukan erat. Pelukan laki-laki dewasa yang tidak malu mengakui bahwa mereka saling menyelamatkan. Terima kasih, tanah, bisik langit serak. Terima kasih sudah menjadi mataku. Terima kasih sudah menjadi rumahku, awan, balas Bumi. Di luar jendela studio yang terbuka lebar, matahari senja mulai turun, melukis langit kota dengan semburat warna lembayung dan emas. Orang-orang di jalanan berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan alam itu. Langit melepaskan pelukannya, lalu berdiri bersisian dengan Bumi. Mereka berdua menatap keluar, melihat matahari terbenam. Bagi Bumi, senja itu adalah ledakan oranye dan ungu yang dramatis. Bagi langit, senja itu hanyalah gradasi abu-abu yang perlahan menggelap. Tapi itu tidak masalah lagi. Sama sekali tidak masalah. Karena tangan mereka saling menggenggam. Luka bulan sabit bertemu luka bulan sabit. Mereka tahu bahwa mereka sedang melihat hal yang sama, keindahan. Kisah mereka mengajarkan kita satu hal sederhana namun sering terlupakan. Terkadang, mata yang paling tajam pun bisa buta terhadap penderitaan orang di sebelahnya. Dan terkadang, orang yang paling kotor dan hina, justru memiliki hati yang paling bersih. Jangan menilai lukisan dari bingkainya. Jangan menilai manusia dari pakaiannya. Karena di balik setiap jas mewah mungkin ada jiwa yang kesepian, dan di balik setiap baju lusuh mungkin ada seniman besar yang sedang menunggu seseorang untuk sekadar bertanya, "Kau sudah makan?" Langit dan Bumi akhirnya pulang. Bukan ke rumah panti asuhan yang terbakar, tapi ke dalam hati satu sama lain. Dan di sanalah, warna yang sesungguhnya abadi. Tamat.